Oke, sobat terkasih dimanapun berada, masih Anda setia tentunya bersama kami di sini di 94,3 FM Immanuel Peaceful Station ya. Dan seperti yang sudah Bayu informasikan untuk Anda, bahwasanya di hari ini Rabu 2 Desember 2015 kami menemani sobat terkasih ya dalam program Radio Immanuel, yaitu siaran pendewasaan dan mujizat beserta konseling interaktif yang nanti akan dilayani oleh Bapak Evangelis Arsen Suhendra. Ya, dan di studio juga sudah hadir Bapak Evangelis Arsen Suhendra yang siap menyapa, menemani sobat terkasih untuk kesempatan pagi hingga siang nanti di jam 12 siang. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi, Anda bisa menghubungi on air kami sebelum menyampaikan firman Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Pak Asen akan menyapa Anda semua untuk hari ini. Silakan Pak Asen. Iya, selamat pagi Pak Bayu, selamat pagi juga para pengubah kehidupan semua. Ya, saat-saat ini kan sudah mulai lagu Natal dikumandangkan, kemudian lampu pohon Natal sudah disiapkan. Pokoknya saat-saat untuk akan bersukacita lah begitu di hari Natal. Iya, betul. Karena memang hari Natal adalah hari yang penuh berkat gitu. Iya, cuman ada masalahnya sedikit, Mbak. Karena begini, kan Tuhan Yesus dikatakan Yesus adalah terang dunia. Iya. Tetapi seringkali kan lampu Natal yang itu diidentikan dengan hari lampu Natalnya, kemudian pohon Natalnya yang diidentikan dengan hari Natal, kelahiran Yesus, itu kan tidak kelap-kelip. Ya, itu yang aneh, padahal Yesus terang dunia, bukan kelap-kelip dunia. Nah, tapi dibuat oleh orang Kristen dari kelap-kelip gitu. Itu yang agak keliru sebenarnya. Ya, padahal kalau di ini ya, Pak Asen ya, kalau di diingat bahwa Yesus itu lahirnya malah di kandang domba. Iya. Gitu kan. berjalan. Iya, berjalan jauh. Kemudian juga tidak ada penginapan. Iya. Iya, kalau zaman sekarang dirayakan di mall-mall. Ini yang berbeda. Iya, yang berbeda sekarang ini Pak Asen ya, lebih berbeda. Ya, baik Pak Asen, mungkin bisa langsung menyampaikan firman Tuhan untuk pagi ini. Baik, para pengubah kehidupan ya. Sekarang kan kalau kita lihat di mana-mana sudah orang pasang lampu Natal, pohon Natal, lampu Natalnya. Kan sebentar lagi umat Tuhan ini mau bersukacita katanya, ya toh. Umat Tuhan ini mau bersukacita merayakan Natal, kelahiran juru selamat. Walaupun sebenarnya ya kalau kita tahu benar-benar sejarahnya mengapa dirayakan tanggal 25 itu kan bukanlah sebuah tanggal yang pasti, bukanlah sebuah berdasarkan fakta sejarah ya. Itu bukan seperti itu, tapi kemudian ya dijadikanlah tanggal 25 begitu untuk mengenangnya ya berdasarkan konsensus gitu. Jadi tapi kita tidak akan membahas itu dulu ya, karena kita sudah tahu dia lahir dan setiap tanggal 25 kita merayakan dia lahir. Ya, tidak pernah dia dewasanya. Tidak, paling ya dia lahir kemudian Maret kita merayakan dia disalibkan. Ya, lahir disalibkan, selalu perayaan itu yang jadi perayaan yang utama, kemudian juga perayaan hari kebangkitannya ya dan hari kenaikannya. Nah, sekarang kita mau perhatikan di akhir tahun ini ya. Biasanya kan orang akhir tahun itu mulai nginget sudah umurnya berapa. Oh, berarti tahun ini segera berlalu ya. Kalau perusahaan juga mulai hitung-hitung ya target perusahaannya, omset perusahaannya ya, ketika tahun itu mau berlalu, mau berganti ya ada perhitungan. Kemudian juga sebagai kita orang percaya, mestinya juga saatnya kita mengadakan rekoleksi. Istilahnya rekoleksi itu apa? Untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, tidak melihat keluar. Ya, melihat ke dalam. Apa yang kita lihat ke dalam? Ya, diri kita. Apa yang dilihat di dalamnya? Rohaninya, pertumbuhannya kepada Tuhan, pertumbuhan ketekunannya, pertumbuhan kedekatannya dan pengenalannya akan Tuhan. Nah, ini yang seringkali tidak diperhatikan oleh umat Tuhan, karena umat Tuhan itu lebih banyak yang memperhatikan, berarti tahun depan yang belum terjawab doanya, semoga tahun depan terjawab. Yang sekarang sudah bergumul, semoga nanti ada pernyataan, tahun depan itu adalah tahun jawaban, tahun Tuhan mengangkat umatnya, Tuhan mempromosikan umatnya, yang itu yang seringkali yang ingin kita dengar. Sehingga kita tidak mengadakan rekoleksi, kita tidak mengadakan perenungan ke dalam hidup kita masing-masing, tetapi selalu yang kita lihat adalah bagian luarnya, ya, hal-hal yang lahiriahnya, bukan hal-hal yang rohaniah. Nah, kita sekarang perhatikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil daripada Injil Matius pasal ke-28 ayat ke-19.
Ya, mungkin ayat ini lebih cocok disampaikan ketika kenaikan Tuhan Yesus. Ya, sesudah kematiannya, kemudian kebangkitannya, kenaikannya. Tapi saya tidak tahu, ya. Ketika saya berdoa, apa yang saya harus siarkan di radio, ya, saya diingatkan ayat ini. Kita akan baca kebenarannya. Ya, Injil Matius pasal 28 ayat ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, ya, pekerjaan Tuhan Yesus memang dimulai pada saat dia dilahirkan. Ya, itu yang jelas. Dia dilahirkan atas kehendak Bapanya. Dia dilahirkan untuk menggenapi rencana Bapanya untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Karena tidak ada korban-korban, ya, kambing, domba, lembu, sapi yang bisa menguduskan manusia, yang bisa menebus manusia dari dosa dan kesalahan. Jadi harus ada satu korban yang sempurna yang bisa menebusnya. Maka Bapa menurunkan Tuhan Yesus sebagai penebus. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, ya, pekerjaannya di bumi menyembuhkan, pekerjaannya di bumi mengajar orang-orang, kemudian juga pekerjaannya di bumi adalah membuat orang-orang yang mengerti tentang Taurat, dalam arti tanda petik mengerti tentang Taurat, ya, tetapi tidak mengerti seperti yang seharusnya dimengerti, itu untuk menjadi sadar. Ya, dan kemudian kalau kita perhatikan di sini, ya, kemudian sudah selesai itu dia disalibkan. Selesai disalibkan, dia bangkit kembali dan kemudian naik ke surga. Ini juga seperti sebuah kalau kita perhatikan sebuah analogi seharusnya orang Kristen itu. Kenapa? Mereka dilahirkan, Tuhan punya rencana dalam hidup mereka, dan mereka harus mengerjakan kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Kemudian mereka akan mati, dan kemudian mereka akan masuk surga. Itu kan seperti itu sebenarnya, analoginya seperti itulah seharusnya, semestinya perjalanan hidup orang percaya. Nah, kita lihat sekarang di episode ini, ketika Tuhan mau naik ke surga, dia mengumpulkan murid-muridnya, dan ada pesan terakhirnya sebelum dia naik ke surga. Memang kalau kita perhatikan, ini bukanlah pesan yang terakhir dalam arti tidak ada pesan lagi. Karena sesudah Yesus naik ke surga pun, dia pernah datang kembali kepada Paulus waktu Paulus menuju ke Damsyik untuk membuat Paulus ini bertobat dari penganiaya Kristen menjadi seorang hamba Kristus yang luar biasa. Jadi itu pun Tuhan bicara kepada dia. Jadi ini bukanlah pesan terakhir dalam arti sesudah ini tidak ada pesan lagi. Ya, karena ada pesan-pesan yang lain lagi. Tuhan datang, kemudian di kitab Wahyu pun Tuhan berpesan lewat Rasul Yohanes tentang akhir zaman. Jadi yang akan kita perhatikan adalah, ya, ketika Tuhan katakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, yang menarik adalah Tuhan berpesan kepada para rasul untuk menjadikan itu orang-orang itu muridnya Kristus. Kita perhatikan, jadikanlah segala bangsa muridku. Berarti apa? Ya, yang pertama kalau kita perhatikan ketika Tuhan katakan jadikanlah segala bangsa murid, jelas murid itu orang yang akan belajar tentang sesuatu, orang yang akan mempunyai pengetahuan tentang sesuatu, orang yang akan mempunyai pengertian tentang sesuatu. Itu murid, orang-orang yang ingin mendapatkan pengertian, bukan hanya sekedar ilmu dalam tanda petik. Ya, ini yang pertama. Nah, kita lihat Tuhan katakan kepada mereka, ya, jadikanlah segala bangsa muridku. Jelas sekali Tuhan katakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Tuhan tidak pesan-pesan gini, Petrus, jadikan segala bangsa muridmu, Petrus. Jadikanlah segala bangsa muridmu, Yohanes. Jadikanlah segala bangsa muridmu, Matius. Tidak. Dia katakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi yang pertama kalau kita mau perhatikan kebenaran di sini adalah, ya, kita senang tidak senang, ya, seringkali, ya, kami juga sebagai hamba Tuhan harus sangat membatasi diri untuk apa? Mengajarkan hasil pikiran kami sendiri, mengajarkan dogma dan doktrin yang kami yakini secara pribadi kepada orang-orang. Kenapa? Karena kalau kami kemudian tanpa disadari ataupun dengan kesadaran penuh mengajarkannya, kami tidak menjadikan orang-orang itu muridnya Kristus. Kami menjadikan mereka murid-murid kami. Karena kenapa? Pengertian kamilah yang kami sampaikan, pengajaran kamilah yang kami sampaikan. Ingat, ya, doktrin dan dogma tidak pernah bisa menggantikan firman Tuhan. Walaupun mungkin 100% diambil dari firman Tuhan. Tetapi lihat, ya, memang diambil dari firman Tuhan, kemudian dikembangkan dari penafsiran, dari pengertian pribadi, dari hasil pikiran, dari buah pikiran orang. Kemudian lahirlah, ya, itu yang disebut dengan dogma dan doktrin di secara teologi. Ya, yaitu apa? Hasil pemikiran manusia, hasil penafsiran manusia terhadap ayat-ayat maupun pengajaran.
Ya, dan tentu saja bisa makanya terjadi doktrin dan teologi yang berbeda, dogma yang berbeda, bahkan berlawanan. Karena kenapa? Karena itu sudah dicampur dengan pengertian manusiawi, hasil olah pikiran manusia. Nah, kita mau kembali ke sini dulu. Jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi jelas sekali kalau kita perhatikan yang pertama tadi, ya. Karena Tuhan bilang apa? Jadikanlah segala bangsa murid. Berarti Tuhan punya mata pelajaran. Ini yang jelas dulu. Tuhan punya satu pengajaran. Tuhan punya sesuatu, katakanlah ilmu yang akan diajarkan kepada murid-murid. Tuhan punya sesuatu cara hidup yang harus ditiru oleh murid-murid. Jadi apa sekarang kita perhatikan? Kita orang Kristen harus mengerti apa? Tuhan punya bahan pengajaran seumur hidup kita. Bukan hanya sekedar tentang kita sudah ditebus, kita sudah jadi anak Tuhan. Tetapi kita diajarkan bagaimana menjalani hidup dengan benar, baik itu di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Jadi kita tidak bisa pilih-pilih mata pelajaran. Karena kenapa? Jelas Tuhan bilang jadikanlah segala bangsa muridku. Berarti apa? Disuruh mengajarkan apa di sana? Yang Tuhan mau ajar. Kalau sekarang kita lihat kan, kalau misalnya dari kita sekolah atau studi, kita bisa pilih pelajaran-pelajaran yang kita senangi. Oh, saya ingin jurusan, saya suka misalnya ilmu pasti, mungkin saya mau jadi seorang arsitek. Misalnya saya mau jadi seorang perancang busana, atau saya ingin menjadi seorang chef. Kita bisa pilih. Tetapi kalau di sini jelas firman Tuhan katakan, ya, jadikanlah mereka muridku, kemudian ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti apa? Tuhan punya pengajaran yang jelas, Tuhan punya suatu bahan. Ya, katakanlah kurikulum yang jelas. Kita nggak bisa pilih-pilih. Itu jelas kita perhatikan di sini. Ya, nah seringkali kita perhatikan, kalau khotbah berkat kita aminkan, kalau khotbah taat kita tengking. Wah, itu bukan buat saya rasa sudah taat. Nah, kita pilih-pilih pelajaran. Kemudian yang kedua, kalau misalnya khotbah ya tentang guru yang ngajar punya karunia guru, dia mengajarkan kebenaran, saya tidak tertarik. Senangnya nubuat. Nubuat tentang apa? Oh, tahun depan begini, tahun depan begini. Saya senang pelajaran itu. Nah, kita lihat sekarang. Jadi ketika Tuhan bilang jadikanlah segala bangsa muridku, biarlah di Desember ini tahun 2015, tahun bulan yang terakhir ini, sebelum kita masuk tahun 2016, kita ngadakan rekoleksi pribadi. Seberapa banyak pelajaran dari Tuhan yang kita mau terima, berapa banyak yang sudah kita terima, dan berapa banyak yang sudah kita lakukan. Nah, seringkali satu yang kita mau terima yang menyenangkan kita. Misalnya tahun pelipat gandaan, tahun berkat, tahun jawaban. Oh, itu semua kita amin. Tapi kalau bicara tentang tahun kedewasaan, tahun pemurnian kekristenan, tahun hidup dalam kekudusan, itu tidak ada tema yang menarik. Berarti sebagai murid kita tidak bisa pilih-pilih kurikulum dari Tuhan. Kita tidak bisa pilih mata pelajaran dari Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kita perhatikan kurikulum itu kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian ada SMP-nya, ada SMA-nya, ada kuliah S1, ada kuliah S2, ada kuliah S3. Berarti apa? Pelajaran itu akan meningkat. Ini yang kedua kalau sebagai murid. Nah, banyak orang Kristen ini tidak pernah mau meningkat pelajarannya dalam arti kerohaniannya, pengertiannya tentang Kristus, pengenalannya akan Kristus, keintimannya dengan Kristus. Yang mereka inginkan hanya berkatnya Kristus yang terus meningkat. Misalnya dari gaji 5 tahun lalu 1 juta, terus naik lagi jadi 2 juta, naik jadi 3 juta, mungkin berharap ya tahun depan 2016 6 juta 1 bulan. Jadi kalau kita perhatikan yang kedua apa? Sebagai murid pelajarannya akan semakin meningkat. Dan kita tahu pelajaran anak SD dengan pelajaran anak SMA, tentu saja kita mengerti pelajaran anak SMA lebih sukar. Tapi kenapa anak SMA dikasih pelajaran lebih sukar? Karena mereka secara fisik semakin bertumbuh, secara akal budi, otaknya, intelektualnya semakin bertumbuh ketika mereka semakin dewasa. Berarti apa kalau kita perhatikan yang ketiga sekarang, ya? Kita sebagai orang Kristen, ya, mestinya kenapa kadang-kadang aduh Tuhan pelajaran ini berat, aduh Tuhan masalah ini sangat berat, aduh Tuhan masalah ini kok kayak gini, ya, kenapa? Karena kita tetap ingin di kelas yang sama, tidak naik kelas. Ini yang jadi masalahnya kita orang Kristen, ya. Makanya kita lihat kenapa pelajaran dari kelas, katakanlah pelajaran TK cuma nyanyi-nyanyi. Kenapa sih anak TK cuma diajar nyanyi-nyanyi? Kenapa anak SMA ada Pak pelajaran kesenian misalnya, ada nyanyi juga, tapi kan tidak setiap hari nyanyi-nyanyi.
Ya, kecuali kita lagi sekolah untuk jadi penyanyi khusus, ya tiap hari latihan nyanyi, kan? Ya, kalau kita lihat kembali, karena kita tidak bertumbuh secara rohani, kita tidak bertumbuh, sehingga ada pelajaran lain, kita bilang, aduh sulit sekali, aduh berat sekali, aduh macam-macam. Ya, coba dibayangkan kalau anak TK dikasih pelajaran anak SMA, kecuali yang sangat jenius, pasti semua tidak bisa. Karena kenapa? Tingkat pertumbuhan mereka secara fisik, secara intelektual belum mampu menyerapnya. Nah, ingat juga makanya ketika saudara dan saya dibaptis itu, saudara dan saya itu dianggap orang lahir baru, masih bayi. Berarti apa? Apa tetap terus bayi, nggak pernah bertumbuh? Apa tetap jadi bayi, nggak pernah berkembang? Ini yang jadi masalahnya Kristen zaman sekarang. Baik, kita akan lanjutkan dulu. Ya, jadi kita belajar tadi sudah beberapa poin. Ingat, pelajarannya Tuhan itu tidak bisa dipilih-pilih. Pelajaran berkat kita suka dan hadir setiap saat. Pelajaran ketaatan kita bolos terus. Nggak bisa. Kemudian yang kedua, pelajaran promosi. Oh, kita senang pelajaran itu. Tiap kali kita akan bilang, ya amin, haleluya, puji Tuhan, aku percaya. Tapi pelajaran didewasakan Tuhan, aduh, nggak enak Tuhan, biar hidupku begini, biar kelakuanku nggak berubah, biar rohaniku ya seperti ini saja, ya dong. Sudah 100 tahun jadi Kristen, Alkitab nggak pernah dibaca habis, ya dong. Tapi minta diberkati habis-habisan. Ini masalahnya Kristen, ya. Makanya kita lihat kembali. Jadi Tuhan bilang, jadikanlah segala bangsa murid. Jelas pelajarannya ada, nggak bisa dipilih-pilih. Kemudian pelajarannya berjenjang, bertingkat. Berarti kita harus bertumbuh supaya pelajaran-pelajaran itu tidak kemudian kita rasa sangat berat, sangat menyakitkan. Karena kita bertumbuh secara rohani, intelektual rohani kita bertumbuh. Fisik secara rohnya itu bertumbuh. Nah, kita perhatikan di sini. Kemudian yang kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita perhatikan di sini, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, kita mau perhatikan ada hal yang menarik ketika Tuhan berpesan kepada para rasul. Dia katakan, baptislah mereka dalam nama Bapa. Perhatikan, ya. Ketika seseorang dibaptis dalam nama Bapa, berarti sekarang apa? Dia menjadikan Tuhan itu, Tuhan pencipta langit dan bumi itu sebagai bapaknya. Berarti kalau dia memanggil Bapak, dia harus memposisikan dirinya sebagai anak. Berarti apa? Kita mengerti, kita sekarang punya Bapak, terus kita harus menghormati dia, harus menghargai dia, mendengarkan dia. Bukan hanya memintai dia. Yang kedua, dalam nama anak. Yang kedua, apa? Kita mengerti teladannya Tuhan Yesus, bagaimana menjadi anaknya Allah. Bagaimana menjadi anaknya Allah. Artinya apa? Dia menjalani hidup dalam ketaatan. Dia menjalani hidup dalam pimpinan Bapaknya setiap saat. Nah, kita lihat sekarang di sini, ya, banyak orang Kristen disebut anak-anaknya Tuhan. Ya, anaknya Tuhan. Oh, anak Tuhan dia berarti apa? Kristen. Kristen sama dengan anak Tuhan. Panggilan lainnya orang Kristen kan anaknya Tuhan. Anak Tuhan dia. Nah, gitu loh. Terus apa? Kita lihat, apakah kemudian anak ini ketika kita dibaptis sudah benar-benar bisa menjadi seorang anak yang bisa diatur, dinasihati, mau disuruh sekolah, ya dong, mau disuruh kurangi main game, nggak mau disuruh ngurangi nonton TV lebih banyak daripada belajarnya, ya dong. Apakah seperti itu? Walaupun dia disebut anak, seringkali walaupun dia disebut anak, kelakuannya orang liar. Nah, yang ketiga, dibaptis dalam Roh Kudus. Kita mau lihat yang ketiga. Berarti apa? Kita ini harus mencari pimpinan roh setiap saat. Kita ini harus meminta pimpinan roh setiap saat. Ya, saya ingat bulan lalu ketika saya mau berangkat pelayanan, ya, itu kan berapa bandara ditutup. Kemudian saya bilang, Tuhan, saya bagaimana? Apakah saya berangkat naik bus atau naik pesawat? Saya dengar dengan jelas Roh Kudus bicara tentang kendara. Kalimatnya singkat, kendara. Berarti apa? Kendaraan. Ya, kendaraan tentu saja bus. Pesawat nggak pernah disebut sebagai kendaraan. Ya, baik, saya katakan. Kemudian saya pergi kantor perwakilan busnya. Saya tanya di situ, Pak, tanggal segini masih ada kosong? Dia bilang, ada Pak. Saya bilang, baik, saya mau pesan. Terus saya bilang, bisa saya minta layout kursinya, saya mau pilih nomor. Oh, dia bilang, nggak bisa. Loh, kok nggak bisa, Pak? Oh iya, nggak bisa. Dia bilang, nanti aja hari waktu mau naiknya baru diatur. Waduh. Saya katakan, waduh, kalau gini repot. Ya, saya kemudian, ya sudah, nanti saya datang lagi, Pak, saya katakan. Nah, kemudian saya pulang. Ya, kenapa Tuhan? Ini kalau nggak bisa pilih kursi tempat duduk di bus, nanti kasih dekat WC, kan nggak enak.
Orang keluar masuk WC bau. Ya tentu saja begitu, nggak ada keluar masuk WC wangi, itu nggak ada. Keluar masuk mall biasanya wangi. Ya walaupun misalnya kita masuk mall bau keringetan, waktu lewat di penjual parfum kan disuruh coba, seret-seret lumayan keluar wangi. Itu kan penghematan ya. Ini juga mungkin ibu-ibu kalau mau hemat nggak usah beli parfum tapi selalu bau parfum, pergilah ke mall, kan cuma bayar parkir sebentar terus keluar disemprot-semprot sedikit. Tapi harus pindah-pindah mall, nggak boleh mall yang sama. Nanti yang jual parfum marah, ibu ini cuma nyoba doang, besok datang lagi nyoba lagi. Ya, tapi bisa juga, ya saya coba belum cocok, ya kan, lumayan juga ada penghematan cuma bayar parkir. Nah, kita lihat kembali ke sini, ya. Ketika itu saya bilang, ya sudah Tuhan, kalau gini, saya mulai beriman lagi. Beriman gimana? Tuhan, saya ini mau pergi pelayanan. Ya, saya ini bukan pergi ngelencer loh Tuhan, bukan pergi wisata, saya ini mau berangkat pelayanan. Terus apa? Saya minta Tuhan supaya airport dibuka kembali. Nah, iman saya begitu, supaya airport dibuka kembali. Ya, saya tetap imani sampai ya terlalu ada penuh, ditutup lagi. Saya tetap, Tuhan buka. Sampai hari terakhir saya mau berangkat, saya belum pegang tiket apapun. Saya tetap mengimani sampai besoknya saya harus berangkat. Ya, tetap masih ditutup. Akhirnya saya pergi lagi ke kantor perwakilan bus, saya tanya, Pak, masih ada kosong? Wah, dia bilang sudah penuh semua, Pak. Panik saya. Ya, panik. Kenapa? Waduh, kok penuh. Kemudian apa? Saya pulang lagi. Pulang ngapain? Saya beriman lagi. Tuhan, saya sudah pergi kantor busnya loh. Bukti busnya penuh Tuhan. Berarti besok pasti bandara dibuka. Saya mengimani begitu. Ya. Kemudian besok pagi-pagi saya siap, saya sudah mandi, saya siap berangkat ke airport. Tiba-tiba saya dapat kabar, airport masih ditutup, dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena saya punya kebandelan. Karena saya sebagai hamba Tuhan, karena merasa saya pergi untuk pelayanan, maka Tuhan itu saya minta bekerja buat saya. Maka Tuhan itu saya minta menyetop dulu. Katakan minimal angin yang membawa itu debu abu vulkanik supaya meniup ke arah lain sehingga bandara tidak terganggu penerbangannya. Tapi saya sudah diberitahu oleh Tuhan, kendara berarti apa? Kamu naik kendaraan. Ya. Nah, di situ saya bilang, iya Tuhan betul. Akhirnya pagi-pagi saya panik. Ya, saya pergi cari bus lagi keliling. Ada yang masih ada kosong, ternyata ada bus perusahaan bus lain yang kosong. Dan kemudian saya bisa berangkat. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya kebenaran firman. Sekalipun Tuhan itu adalah Bapa kita, Dia tetap punya pelajaran buat hidup kita. Bukan kita yang ngajarin Dia. Tuhan, kalau aku ini dikasih mobil, aku bisa lebih bahagia. Tuhan, kalau aku ini dikasih, ini loh suamiku dirubah, aku bisa lebih bahagia. Tuhan, kalau istriku ini lebih pendiam, aku bisa lebih. Kita yang mengajar Tuhan apa yang Tuhan harus lakukan. Bukan kita mau diajar oleh Tuhan dalam segala keadaan, kondisi, situasi yang kita jalani di hidup kita. Kita tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang kita alami. Kita tidak mau mengambil hikmat dari apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita yang mengajari Tuhan supaya kita dituruti Tuhan. Nah, kita lihat. Orang Kristen ketika dia dibaptis, dia siap menjadikan Tuhan bapaknya. Bisa tegur, bisa marahi, bukan cuma bisa kasih sangu, kasih duit, kasih rumah, bukan. Ya tentu saja seorang bapak seberapa kayanya pun, dia ingin anak itu pada usia sekolah, pergi sekolah. Bukan pergi notaris terus bilang sama bapaknya, Pak, walaupun aku umur 8 tahun, tolong tanda tangan, Pak, bahwa semua warisan besok jatuh ke tangan aku. Nggak mungkin. Dia ingin anaknya sekolah, kan? Dia ingin anaknya menuntut ilmu. Supaya kenapa? Minimal dengan menuntut ilmu, ya kan, intelektualitasnya berkembang. Ya kan? Terus apa lagi? Dia banyak menguasai, ya, ilmu pengetahuan, apalagi keterampilan, keahlian, dan lain-lain. Bukan hanya menunggu warisan. Kemudian yang kedua, ketika kita dibaptis dalam nama anak, kita memiliki kewajiban untuk hidup sebagaimana Kristus hidup, karena Dia adalah contoh daripada bagaimana seorang anak Allah yang sempurna. Yang ketiga, ketika kita juga dibaptis dalam Roh Kudus, artinya kita ini disuruh oleh Tuhan dengan jelas, hidup itu dipimpin oleh Roh. Ingat, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang apa? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya kan, tapi aku akan mengirimkan roh kepadamu, Roh Kudus, Roh penolong itu kepadamu. Kita mau perhatikan di sini. Ya, artinya apa? Ya, kita seringkali merasa
Ya nanti kita doa saja, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Padahal Tuhan katakan aku akan mengirim roh penolong, yaitu Roh Kudus. Berarti apa? Kita sama-sama walaupun sudah Kristen, sudah merayakan Natal, dan mungkin, maaf kata, mungkin pakai gaya hiperbolisme saya, sudah 2000 kali kita merayakan Natal. Tapi kita tidak pernah bergaul dengan Roh Kudus. Kita tidak pernah benar-benar memperhatikan penolong kita. Kita jalan saja mau apa rencana kita. Nanti kalau sudah ketemu jalan buntu baru kita minta ditolong. Kenapa sebelum kita merencanakan sesuatu kita tidak minta penolong kita punya nasihat? Ya kan ini yang terjadi. Jadi di akhir tahun ini kita tidak ngomong lagi tentang apa yang belum kita terima dari Tuhan tahun ini dan apa yang akan kita terima tahun depan. Karena itu seringkali, maaf kata, cuma slogan-slogan kosong. Karena banyak orang membuat slogan itu, banyak orang menyatakan tahun depan sebagai tahun apa, bukan karena dapat pewahyuan dari Tuhan, cuman sebagai motivasi, memberi motivasi kepada umat Tuhan. Ya, beberapa hari lalu saya baca di Kompasiana ya tentang motivator asli dan motivator palsu. Motivator palsu itu dia cuma mengajarkan teori. Ya dia sendiri tidak praktekkan, dia motivator palsu, dia ngajar teori, dan ketika orang itu melakukan teori yang diajarkannya, ya orang itu tidak akan berhasil. Karena kenapa? Itu cuma berbentuk teori, tidak berupa sebuah pengalaman hidup, tidak sesuatu yang dia lakukan dan dia kerjakan. Sehingga apa? Tidak bisa terjadi. Nah, yang kedua, motivator sejati. Motivator sejati itu tidak mengajarkan teori, dia mengajarkan pengalaman hidupnya, dia mengajarkan liku-liku hidupnya kepada orang, bukan teorinya. Jadi kita mau perhatikan sekarang kan besar itu. Oh, tahun depan adalah tahun ini. Kalau kita tanya, benarkah hamba Tuhan itu dapat pernyataan Tuhan tahun depan akan seperti itu? Pasti tidak. Alasannya, ya kita mesti bikin motivatif, Pak, supaya jemaat termotivasi tahun depan. Tapi kalau tidak terjadi, bagaimana? Bukankah itu kemudian menjadi nabi-nabi palsu yang seakan-akan menyampaikan pesan Tuhan tapi tidak terjadi kepada umat Tuhan? Ya, kita akan kembali ke sini, ya. Kemudian ayat ke-20 katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, kalau terjemahan lain katakan, instruksikan mereka. Ya, berikan instruksi, berikan perintah kepada mereka untuk hidup, menjalani hidup dengan jalan hidup yang sudah kutunjukkan kepadamu. Itu kalau terjemahan lainnya. Ya, jadi kita lihat di sini. Orang Kristen mestinya apa? Diajarkan, kita perhatikan, segala sesuatu yang telah aku perintah kepadamu. Jadi apa? Kita ini sebagai hamba Tuhan meneruskan perintahnya Tuhan kepada umat Tuhan. Kita mau lihat. Lah kalau perintah diteruskan bentuknya apa? Pasti juga perintah. Kalau pesan diteruskan bentuknya pesan. Kalau uang diteruskan bentuknya uang. Ya kan, itu baru benar. Kita lihat sekarang kebenaran di sini. Contohnya katakan ada satu orang katakan ya, kemudian katakanlah nitip buah kepada satu orang katakan ya, temannya. Nanti, Pak, Bapak mau ke ya? Ke Solo. Oh iya, bisa nitip buah ini ya ke teman saya. Tentu saja yang akan disampaikan ke teman yang di Solo itu adalah buah. Iya kan, bukan kemudian tiba-tiba berubah jadi sarung. Ya, kemudian tiba-tiba berubah jadi sandal. Tidak kan, berupa buah dititipkan yang akan disampaikan dan oleh si yang menerima titipan, itu adalah buah, dan kemudian yang akan diterima oleh si penerima titipan adalah buah. Kan begitu. Kemudian kedua, misalnya ada orang nitip uang, katakanlah seorang ibu mau pergi katakan ke pasar, ya, dia bangun pagi-pagi sekali itu sebelum anaknya bangun, kemudian dia titip sama pembantunya, ya, Mbak, ini tolong ya untuk bekal anak saya sekolah 5.000. Tentu saja si Mbak ini akan juga menyerahkan uang 5.000 itu kepada anak daripada nyonyanya, bukan kemudian cuma bilang sama pesan apa? Nanti hati-hati di sekolah ya, atau hati-hati di jalan. Tentu saja tidak begitu kan. Betul, pesan akan disampaikan berupa pesan, uang disampaikan akan berupa uang. Iya kan, seperti itu ya. Kita lihat kembali di sini. Ya, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti apa? Perintah harus disampaikan berupa perintah. Ya, contoh seorang bapak katakan sama pembantunya atau kepada bawahannya, nanti tolong ya kasih tahu supir pribadi saya, tunggu saya jam 10, katakan pagi, atau nanti tolong kasih tahu supir saya jemput nyonya jam sekian. Ya, tentu saja siapa yang menerima pesan itu, kepada siapa pesan itu dititipkan, akan menyampaikan kepada supir itu hal yang sama.
Ya, tidak kemudian dirubah misalnya kan, seperti tadi tuannya bilang sama sekretarisnya misalnya, nanti beritahu supir pribadi saya, tolong jemput nyonya jam 2 ya. Nah, terus si sekretaris dan si supir pribadi datang terus dibilang, Mas, tadi bos bilang suruh jemput nyonya. Nah, terus supirnya nanya, jam berapa mbak? Ya sakarepmu. Nah, ini kan kacau. Tentu saja kenapa? Ada pesan yang tidak disampaikan dengan sempurna. Ada pesan yang dirubah artinya. Ada pesan yang dirubah maknanya. Kita perhatikan kebenaran di sini. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Berarti perintah harus disampaikan berupa perintah. Kan seperti itu, contoh yang sederhana lagi, misalnya kalau kita anak waktu masih sekolah, ya karena zaman saya masih sekolah, saya suka sering ditunjuk sebagai komandan upacara. Ya, biasanya kan sesudah komandan upacara itu melapor kepada inspektur upacara, ya. Kemudian inspektur upacara mengatakan laksanakan, maka kita juga akan bilang laksanakan. Kemudian kita akan perintahkan kemudian ya kepada komandan-komandan regu kita untuk melaksanakan apa yang disuruh inspektur upacara. Iya kan? Terus kita akan lapor misalnya, lapor, ya upacara hari Senin telah selesai. Ya, kemudian inspektur upacara akan bilang bubarkan. Nah, kita akan terus berbalik arah, kemudian kita akan perintahkan semua bubar. Kenapa? Pesan akan disampaikan persis seperti yang disuruhkan. Nah, kita lihat di sini sekarang. Tuhan katakan sampaikanlah apa yang kuperintahkan. Jadi yang disampaikan itu perintah. Nah, zaman sekarang berbeda. Ya, Tuhan disuruh mau para hambanya ini menyampaikan perintah, hambanya ini malah menebar janji palsu. Ya, bukan perintah yang disampaikan, bukan firman Tuhan yang disampaikan, tapi janji-janji palsu yang ditebarkan. Tentang tahun depan, Tuhan akan lebih memberkati. Ingat sejarahnya Yusuf misalnya, ya. Zaman itu di Mesir semua kelaparan, Yusuf sejahtera. Kita ingat Yusuf. Misalnya, padahal maaf kata, ya, perjalanan hidup kita tidak seperti Yusuf. Satu, Tuhan tidak ungkapkan apa rencananya dalam hidup kita. Yusuf Tuhan ungkapkan 2 kali mimpi. Sedangkan kita mengejar mimpi kita sendiri, kan berbeda. Ya, Yusuf dikasih mimpi oleh Tuhan, sedangkan kita mengejar mimpi kita pribadi. Misalnya mimpi jadi orang sukses. Misalnya mimpi, saya ingin jadi anggota DPR. Itu kan mimpi pribadi, bukan mimpi yang dikasih Tuhan. Itu harus dibedakan. Ya, kita harus bisa mengerti mimpi yang dari Tuhan dengan obsesi kita yang kita mimpikan. Itu sama sekali langit dan bumi bedanya. Jadi, kalau kita lihat di sini, ya sebelum kita mengakhiri tahun 2015, ya, kita sebagai hamba Tuhan, yang kita sampaikan apa sih kepada umat Tuhan? Apa janji-janji doang? Ya, kalau kita hanya disampaikan janji, maka akan terjadi kecewa, dan kecewa. Ya, saya masih ingat ketika saya masih bekerja, ya, sebagai toll reader. Kan jelas sekali di dalam jadwal perjalanan yang namanya itinerary itu, kita akan mengunjungi ini. Hari pertama kita akan terbang dari sini ke sana, di kota itu kita akan nginep di hotel ini, kemudian besoknya kita berangkat jam berapa mengunjungi objek wisata ini. Istilahnya itu sightseeing-nya. Ya. Kita akan persilakan seperti itu. Ya, tetapi kalau kemudian misalnya tidak ada di itinerary itu, katakan misalnya pergi ke satu negara lah, katakan begitu ya, tidak ada mengunjungi tempat yang kita mau misalnya di dalam itinerary. Kemudian si tour leader dengan yakin bilang, ketika ditanya, Pak, kita akan ke sana. Oh iya, kita akan ke sana. Katakanlah misalnya sekarang seperti sekarang ini bulan 12, kemudian tour leader ditanya misalnya waktu kita ke Belanda. Ya, tamunya nanya tuh ya, Pak, kita akan ke Keukenhof toh, lihat bunga tulip. Oh iya, kita akan ke sana lihat bunga tulip yang sedang berkembang. Padahal bulan 12 nggak ada bunga tulip yang sedang berkembang di Belanda. Ya, tentu saja pesertanya akan kecewa. Karena kenapa? Ya, si tour leadernya tidak bicara yang sebenarnya. Dia hanya ingin menghibur, dia hanya ingin menyenangkan si peserta turnya, tapi pasti dia akan mengecewakan pada akhirnya karena dia tidak bicara yang benar. Ya, jadi kita mau lihat sekarang, saya pernah sempat tur, kemudian yang kedua juga, ya. Kadang-kadang, maaf kata, kadang kita pimpin tur, mereka ingin tambahan tur di luar jadwal. Pak, kan katanya objek wisata ini dekat, kenapa kita tidak berkunjung ke sana? Loh, jelas Anda membayar ini loh. Lihat di jadwalnya Anda membayar untuk kunjungi ini, di luar itu tidak.
Ya, memang ada juga yang kedua, orang yang terlalu berlebihan memintanya. Ya, yang pertama orang yang terlalu berlebihan menjanjikannya, kedua orang yang terlalu berlebihan menuntutnya. Ya, nah kita lihat sekarang di sini, kita misalnya sebagai hamba Tuhan, ya kita tidak terus menebar janji, tapi kita mengajar mereka untuk hidup menurut jalan Tuhan. Kedua, kita sebagai umat Tuhan, jangan menuntut yang berlebihan. Berlebihan apa? Oh, pokoknya saya sudah jadi Kristen, saya harus jadi orang kaya. Saya jadi Kristen, saya harus sukses. Saya jadi Kristen, harus tiap tahun gaji saya naik. Saya jadi Kristen, rumah saya harus semakin baik, semakin baik, semakin baik. Mobil saya harus semakin baik, semakin mahal punya. Itu kan tuntutan yang berlebihan. Iya kan? Tuntutan yang berlebihan. Jadi kita lihat di sini, ingat tadi poinnya, perintah harus disampaikan sebagai perintah. Nah, tidak boleh disampaikan sebagai himbauan, sebagai saran. Maksudnya, ya kalau saudara bisa hidup kudus, puji Tuhan. Ya kalau tidak bisa, ya Tuhan ngerti kelemahan saudara. Tuhan panjang sabar. Neraka masih jauh. Misalnya kita akan ngomong gitu. Ini kan mengacaukan. Tapi kalau ngomong persembahan, kita akan jadi kejam. Kenapa? Pokok tidak antar perpuluhan, awas. Dibikin bangkrut sama Tuhan. Dihabiskan usahamu. Loh. Tapi kalau orang-orang yang berbuat dosa yang lain, kita akan khotbah dengan lembut, dengan kasih. Tapi kalau tentang perpuluhan, kita akan khotbah dengan ancaman, dengan intimidasi. Kenapa bisa begitu? Kok sepertinya Tuhan tuh kalau ngomong uang kejam sekali? Ya, ini yang harus diwaspadai. Iya, karena Rasul Paulus sendiri mengatakan apa? Banyak pelayan-pelayan palsu. Ya, yang hanya mengurusi perutnya sendiri. Nah, jadi para pengubah kehidupan, ya, sebelum kita akhiri renungan yang singkat ini, biarlah di Desember ini kita merenungkan, ya, yang tadi jelas siapa. Ketika kita ikut menjadi muridnya Tuhan, Tuhan punya kurikulum pelajaran, Tuhan punya banyak mata pelajaran. Untuk apa Tuhan punya banyak mata pelajaran? Untuk kita ini diajarkan tentang kehidupan di bumi, diajarkan juga tentang kehidupan di surga, bukan hanya semata-mata kehidupan di bumi. Hanya tentang lahiriah, kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, hidup mewah, dan lain-lain. Tapi juga tentang kelakuan manusia rohani. Ya kan? Manusia rohani yang sekalipun misalnya tidak ada hukum di duka bumi ini, di dalam hatinya lah itu tertulis hukum-hukum itu. Tidak melanggar hukum. Sekalipun misalnya di lampu merah tidak ada polisinya, mereka tidak akan melanggar lampu merah itu. Karena itu hukum tertulis di hatinya, bukan di luar. Jadi, yang pertama, tidak bisa pilih-pilih mata pelajaran. Cuma mata pelajaran diberkati, ditolong, diangkat, dipromosikan. Tetapi juga mata pelajaran dididik, ditegur, didewasakan, dirubah kelakuannya. Ini yang kita harus mengerti. Kemudian, apalagi ketika kita dibaptis itu, kita harus ingat itu. Ya, jangan hanya ingin menuntut Bapa memberi, tetapi sekarang kita punya Bapa yang akan menyekolahkan kita untuk menjalani kehidupan di bumi ini. Kemudian apa yang kedua? Kita karena sudah punya Bapa, sekarang otomatis kita jadi anak. Tirulah Kristus di dalam hidupnya. Ya, yang ketiga, jangan hanya minta tolong kepada Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tetapi hiduplah dipimpin oleh Roh. Alkitab dengan jelas katakan, ada ayatnya, orang-orang yang dipimpin Roh adalah anak Allah. Bukan hanya orang yang dibaptis. Tolong diperhatikan. Berarti apa? Orang-orang yang bisa selalu meminta pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Orang-orang yang selalu peka akan pimpinan Roh di dalam hidupnya. Dan ini yang sering kita, ini yang sangat langka kita dengarkan untuk diajar karib dengan Roh Kudus. Karena sepertinya sangat abstrak itu Roh Kudus itu siapa. Kita tahu Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Kita tahu Roh Kudus itu adalah Roh Kristus. Tapi itu abstrak sekali. Ya, karena kenapa? Ingat, ya, seringkali yang kita dengarkan, kita sebenarnya bukanlah murid Kristus, tapi kita adalah murid sinode. Kita adalah murid dogma dan doktrin yang kita ikuti. Tidak salah memang ada dogma dan doktrin, tetapi harus ingat, dogma dan doktrin itu adalah hasil kesimpulan pikiran manusia terhadap firman Tuhan. Dan itu bukan firman Tuhan. Jadi, kembali ke
Ayat ini, jadikanlah muridku. Berarti kita ini adalah muridnya Kristus. Berarti apa? Kita harus mencari orang-orang yang mengajarkan, yang tidak dirubah warna pengajarannya, berita pengajarannya, isi inti pengajarannya. Ini yang jelas. Ya kan? Karena itu akan memberikan warna dalam hidup kita. Jadi kembali ke sini, apa maksud saya? Tidak mengajarkan kita memberontak kepada para hamba Tuhan, tidak. Tetapi ingat, Yesus sudah membuka jalan masuk kepada Bapa, kata Tuhan. Berarti semua orang Kristen ini bisa masuk ke hadiratnya Tuhan. Tidak lagi terus pakai perwakilan. Ya, nanti saya minta pendeta doakan, nanti saya minta Bapak pendeta doakan. Kami itu dijadikan calo kasus. Ya, maklar kasus sama Tuhan. Umat Tuhan ada kekurangan, kami disuruh doakan. Nanti kami dapat komisi 10% per bulan. Umat Tuhan buka usaha, ya kami harus doakan dia supaya diberkati. Nanti terima komisi bulanan 10%. Akhirnya kami jadi maklar, bukan jadi pengajar. Iya kan? Jadi umat Tuhan, para pengubah kehidupan. Perhatikan di sini. Ayat 20, ajarkanlah mereka. Yang kuperintahkan, berarti apa? Yang kita dengarkan dari Raja kita adalah perintah. Yang kita didengarkan dari Allah kita adalah perintah. Bukan tebar janji palsu. Ya, saya banyak ketemu orang yang kekristenannya itu konsepnya tentang Tuhan keliru. Konsepnya tentang Tuhan apa? Tidak lebih daripada jin. Saya butuh apa, jinnya datang kasih saya. Saya butuh pertolongan, jinnya datang kasih pertolongan dan intervensi. Terus ya sudah, jinnya tidak bisa perintah dia. Kenapa? Karena dia yang memerintah jin itu. Itu konsepnya. Kan tidak seperti itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bahwa disebutkan dengan jelas di ayat di atas, saya katakan segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Kita berhadapan dengan orang yang begitu berkuasa. Terus kalau kita yang ingin mengatur dia, berarti maaf, orang itu kan tidak berkuasa. Ini yang jelas konsepnya dulu. Ya, jadi biarlah pada Desember ini, sebelum kita mengakhiri tahun, jangan bersuka cita karena Natal, tapi mari kita membuat rekoleksi pribadi. Kita ini hidupnya sudah gimana sih? Ya kan? Jangan membayangkan tiba-tiba ketika kita mati masuk surga. Ya. Tidak. Tapi bahkan Tuhan bilang, ya, bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Betul, Alkitab bilang dialah jalan kebenaran dan hidup. Tapi kalau kita mau ada di jalan itu, tapi kan saya sudah Kristen, Pak. Terus sehari-hari jalannya benar nggak? Ya enggak. Nah, contohnya seperti ibu-ibu, jalannya benar nggak? Pak, saya tidak berzina, saya tidak berselingkuh. Ya, saya tidak mengatakan begitu. Jalannya misalnya, ya kalau pergi pasar, ya berangkatlah ke pasar. Betul? Jangan pergi ke pasar, waduh, lihat ada toko sale pakaian, mampir toko pakaian dulu, gitu. Lihat ada apa lagi diskon, mampir lagi diskon. Katanya ke pasar. Taunya nanti pulangnya jam 2. Ya, kasihan suaminya pulang makan siang nggak ada, ditaruhkan sana mie instan sama air, tinggal direbus jadi segala macam rasa. Ini kan ibu ini tidak ada di jalan yang benar. Ya kan, atau seorang suami, ya mestinya katakan dia pulang, katakanlah dia tugas luar kota, dia pulang ya dia pulang ke rumah. Misalnya dia sudah selesai tugas dari luar kota, katakanlah hari Kamis, dia tinggal pulang ke rumahnya, katakan perjalanan sekian jam, ya berarti Kamis sore itu juga dia sampai rumah kan. Tapi kadang salah jalan, nanti Minggu baru pulang. Nah, kemananya itu kan tidak ikuti jalannya Kristus berarti kan. Sederhana sekali. Kan Tuhan bilang akulah jalan, berarti jalan kita harus benar, hidup kita ini benar jalannya. Jangan berliku-liku. Ya, terus apa? Akulah jalan, terus apa? Akulah kebenaran. Tuhan bilang, hidup kita ini hidup benar nggak sih? Ya, misalnya bohong-bohong, nipu-nipu. Misalnya ada nipu putih. Ya, misalnya nipu putih itu begini, Pak. Aduh, istri saya ini boros sekali, Pak. Jadi, saya nggak pernah jujur sama dia penghasilan saya berapa. Kenapa? Kalau saya kasih dia habis. Jadi, saya bilang aja cuma segini, 1.500.000. Terus sisanya ya saya sembunyikan, Pak. Itu namanya bohong putih. Tidak. Berarti kita tidak hidup dalam kebenaran. Ya kan? Jelas Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya kan? Jadi kalau kita sudah Kristen tapi jalan kita nggak benar, maaf kata, nggak bisa. Ya. Terus sudah Kristen tapi hidup kita juga nggak benar omongannya, nggak bisa dipegang omongannya, persis kayak belut licin. Misalnya, itu juga tidak hidup dalam kebenaran. Misalnya janji sama anak-anak nanti pokoknya kalau nilainya bagus semesteran, pokoknya belajar yang rajin ya. Nanti kalau bagus, papa aja mau pergi liburan.
Sudah bagus artinya anak-anak libur mahal loh, bapak nggak punya uang. Mulai kan begitu kan, tidak hidup dalam kebenaran. Mulutnya tidak bisa dipercaya. Walaupun misalnya kita sudah Kristen, samalah seperti orang sudah nikah kan, waktu diberkati di altar gereja kan selalu pendetanya kan selalu nanya, itu kan sudah seluruh dunia sama. Ya, di mana-mana saya lihat pernikahan di luar negeri pun sama. Selalu pendetanya tanya, apakah engkau mencintai dia dalam suka, duka, ya dalam kaya, miskin? Wah, dua-dua bilang iya. Tapi buktinya nikah, tidak lama kan perang terus, tarung. Ya nak, ribut. Seperti kemarin teman saya lagi ngurusi perceraian. Ya, anaknya punya anak baru 1 umur 4 tahun, sudah tangkar habis-habisan dan minta pisah. Padahal waktu pemberkatan kan ia akan mencintai dia dalam suka dan duka. Kita mulut juga nggak bisa dipercaya. Ya, biarlah Desember ini menjadi Desember kita mengkoreksi diri, mengadakan rekoleksi. Ya, kita sudah jadi Kristen, sudah benar nggak jadi Kristennya? Ya, oh ya Pak, saya lupa bayar perpuluhan. Nah, om pikirannya cuma uang melulu. Seperti tadi yang kita dengar bersama kan, kadang-kadang kalau umatnya, katakan umat Tuhan ini masih bikin dosa, misalnya jinah, ya bilang, ya kita doakan dia, kiranya Tuhan menyadarkan dia. Tapi kalau dosa tidak bayar perpuluhan, oh dia akan segera dihukum, dikutuk Tuhan, dibangkrutkan. Wih, Tuhan itu kalau ngomong dosa dia tolerir, tapi kalau ngomong perpuluhan dia kejam, begitu kah? Itu kan ngawur pengajaran seperti itu. Jadi kita lihat umat Tuhan sekarang. Ya, saya tidak tahu mengapa Desember ini saya disuruh khotbah, supaya kita mengkoreksi diri kita masing-masing, supaya kita mengambil saat teduh, saat kita tenang, melihat hidup kita selama dari Januari sampai Desember ini gimana sih. Bukan hanya melihat hal-hal yang lahiriah, bukan hanya melihat peningkatan secara lahiriah, keuangan kita, jabatan kita, promosi-promosi, kemudian kenikmatan dan kemewahan hidup, tapi kita melihat secara rohani, karena roh itu kekal. Ya, roh itu kekal. 3 bulan lalu ketika kami berdoa bersama, ya dia dengan jelas mendengarkan Roh Kudus bicara tentang tahun pembalasan. Ya, ketika kami sedang menyembah, Roh Kudus katakan tahun depan itu tahun pembalasan dari Tuhan sendiri. Berarti apa? Ada 2 sisi daripada sebuah pembalasan. Yang pertama, ya, orang-orang yang berbuat jahat akan menerima balasan. Yang mungkin selama ini merasa aman, selama ini merasa nyaman, selama ini merasa ya terlindungi karena punya kuasa dan lain-lain, akan menerima pendisiplinan dan hukuman. Tapi yang kedua, orang-orang yang juga taat kepada Tuhan, orang-orang yang bertekun sungguh-sungguh mencari Tuhan, akan juga mengalami tahun pembalasan, yaitu tahun pembayaran ganti rugi. Buat orang-orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan akan mengganti kerugian mereka ketika mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memperhitungkan kerugian-kerugian mereka ketika taat kepada Tuhan. Jadi biarlah di akhir daripada pemberitaan firman Tuhan ini, sebelum Natal kita mau lihat diri kita. Izinkan roh yang melihat kita, jangan kita lihat sendiri. Karena semua orang selalu akan melihat dirinya dengan 2 sisi yang berbeda. Yang pertama, kalau dia lihat dirinya dari berkat, dari jabatan, dari kedudukan, dari uang yang dia punya, dia akan merasa orang lain lebih bahagia, orang lain lebih kaya. Dia sulit akan mengucap syukur. Tapi kedua, dia kalau lihat orang lain juga dari kebenaran dirinya sendiri, dia akan katakan, saya lebih baik dari orang lain. Orang lain banyak lebih jahat. Kita tidak akan pernah bisa melihat diri kita dengan benar. Kita tidak akan pernah bisa menilai diri kita dengan penilaian yang jernih. Makanya perlu pengajaran yang sehat. Perlu pengajaran yang meneruskan apa yang disampaikan Tuhan, bukan meneruskan apa yang disampaikan tetapi dipelintir-pelintir sedikit, dirubah-rubah, dihaluskan. Ya, bahkan yang lebih parah, pesan itu sama sekali 100% dirubah artinya. Jadi para pengubah kehidupan, sebelum kita merayakan Natal, supaya benar-benar ada sukacita, bukan hanya sukacita karena ada perayaan. Karena sukacita karena ada perayaan tidak akan menyelesaikan masalah dan pergumulan kita. Mungkin hari itu saja kita sukacita, besok susah lagi ingat masalah. Mari di akhir tahun ini
mengadakan pemberesan dengan Tuhan. Mari di akhir tahun ini mengadakan pemulihan. Kita yang belum taat, kita mau punya tekad untuk lebih taat sama Tuhan. Kita yang belum banyak berubah, kita mau meminta kekuatan supaya bisa terus berubah semakin berkenan kepada Tuhan. Kita yang rohaninya acuh, hanya kita mengejar hal-hal lahiriah terus. Nanti sudah hal-hal lahiriah itu ternyata tidak membahagiakan kita, baru kemudian kita berbalik mencari Tuhan. Belum tentu waktunya cukup, karena waktu tidak pernah berhenti berjalan. Jadi para pengubah kehidupan, lewat renungan yang singkat ini, mari kita kembali memeriksa diri kita menjadi murid Kristus. Belajar dari Sang Guru Agung, bukan dari orang-orang yang sok menggurui. Apalagi kemudian mereka merubah warna dan berita serta pesan daripada Tuhan. Di akhir pemberitaan firman Tuhan, kita masih punya kesempatan supaya kita siap menghadapi tahun 2016. Tuhan memberkati kita semua. Lord of the ages, God before time, we are a vapor, you are eternal, love everlasting, reigning on high. Holy, holy, Lord God Almighty, worthy is the Lamb. Baik sobat terkasih dimanapun berada, demikianlah tadi firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bapak Evangelis Advenso Hendra. Dan nanti kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu interaktif. Anda bisa bergabung bersama kami nantikan Anda. Kita akan mendengarkan satu pujian dulu sebelum kami terima telepon Anda di 735-792. Psalm 122, it says, pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper who love thee. For the sake of the house of the Lord my God, I will pray for the peace of Jerusalem. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may His praise be found in you. Pray for peace, Jerusalem, city of our God. Their salvation was poured out for you, the atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, branches raised up high, shouting, blessed be the Holy One, Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may His praise be found in you. Israel, beloved, Ephraim, my son, how my heart would thrill to hear you say, a Messiah has come.
your soul. Turn again to worship Adonai, Mashiach, you will know. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may His praise be found in you. May His praise be found in you. Oke, sobat terkasih dimanapun berada, masih setia Anda bersama kami di sini di 94,3 FM ya, Immanuel Peaceful Station. Untuk Anda yang ingin bergabung, saatnya Boy buka line phone di 735-792 untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan Bapak Asen Suhendra untuk siang ini. Halo, Shalom, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, Ibu langsung saja, tidak perlu menyebutkan nama ya Ibu ya. Oh iya. Oke, silakan Ibu. Selamat siang Bapak. Iya, selamat siang, silahkan. Saya mau bertanya Pak. Iya, silakan Bu. Ini sebagai orang Jawa itu kan biasanya tetap nguri-uri kejawaannya ya Pak ya. Iya. Salah satunya Iya, dengan mendoakan anak atau suami atau keluarga itu Iya. dengan menyebutkan kangkang kawah, adi hari-hari dan sebagainya itu. Iya. Itu apakah boleh? Apakah tidak bertentangan dengan Tuhan? iya, Dan untuk pembukaan aura kita ya Pak ya, itu Iya. juga apakah boleh? begitu. Kemudian Iya, saya mohon didoakan Pak untuk perut sebelah kanan saya yang bawah itu iya. kadang rasa nyeri gitu hilang. Lah ini saya periksakan tuh cuma dikasih obat nyeri terus sama dokternya. Enggak pernah dirongsen gitu Bu? Atau USG? Sudah itu katanya enggak apa-apa. Sama sekali enggak ada apa-apa. Ya katanya seperti itu Pak. Baik, iya. Oke, terus ini saya juga mohon didoakan Pak untuk keluarga kami agar lebih siap, lebih dekat sama Tuhan dalam tahun-tahun ke depan ini agar lebih baik, iman kami lebih kuat Pak. Iya. Oke. Baik, jadi begini Ibu. Pertanyaan Ibu yang tadi ya. Ya. Apakah boleh menyebutkan yang tadi? Nah, sebenarnya gini Bu, itu yang Ibu sebutkan tadi itu adalah bagian daripada yang disebut dengan kanta 4. Ya, bahwa manusia ini dilahirkan tidak sendiri, tetapi ada lagi saudara-saudaranya. Iya. Iya, itu. Jadi kalau di Alkitab Bu, ketika kita lahir tidak pernah disebutkan bahwa kita juga lahir membawa saudara-saudara kita yang tidak kelihatan Bu. Oh gitu. Iya, jadi kan tidak ada di firman Tuhan kita punya saudara yang tidak kelihatan. Oh. Iya, ini yang pertama. Jadi begini, ada hal-hal yang memang tetap boleh di dalam firman Tuhan, tetap diatur di dalam firman Tuhan, ada, tidak boleh tidak usah diberhentikan, itu juga ada, ya. Tapi ada juga hal-hal yang di firman Tuhan itu tidak ada, jadi tidak usah dilakukan. Iya. Jadi intinya Didoakan mereka saja, ya mereka saja. Ingat, kita ambil contohnya dari firman Tuhan ini Bu, waktu Israel Yakub memberkati anak-anaknya yang 12 itu. ya. Dia sebutkan satu-satu anaknya, tidak lagi disebutkan dengan hari-harinya dan lain-lain. Oh gitu. Iya, jadi apa yang tertulis di firman saja yang kita ikuti. Iya. Iya, kemudian tentang ini Bu, yang tentang sakit. Aura Pak. Tentang aura dulu ya, baik. Jadi begini Bu ya, Alkitab katakan kan, sewaktu Musa ada di dalam hadirat Tuhan, itu kan wajahnya jadi bercahaya Bu.
Ya. Nah, sekarang ibu bisa kelihatan cerah, semeringah itu terus dipakai aura itu kan berarti maaf kata, itu kan tidak alkitabiah. Oh, gitu. Iya, kenapa? Orang punya muka akan cerah, orang akan sumeringah itu kan semua dari suasana hati, Bu. Ya. Iya kan? Nah, dari dalamnya. Jadi dari dalam keluar kelihatan di wajahnya. Tapi kalau hatinya lagi hancur, hatinya lagi apa, tapi tetap kelihatannya cerah, itu kan perlu curiga, Bu. Nah, Iya, jadi apa tentang aura perlu saya jelasin sedikit begini, Bu ya. Kebetulan saya dari kecil bisa lihat itu. iya, ya. Jadi begini, memang di tubuh manusia itu ada apa? Kalaupun sekarang ada teknologinya memfoto aura, Bu. Ya. Bisa kelihatan warna-warnanya. Ya. Ya memang ada teknologi, memang secara teknologi pun bisa dibuktikan. Tetapi untuk membuka aura itu di firman Tuhan jelas, Bu, salah. Kenapa? Karena firman Tuhan kan jelas. Kalau kita bergaul sama Tuhan, dekat sama Tuhan saja baru bisa cerah, Bu. Tapi kalau cerah tanpa bergaul sama Tuhan, dekat sama Tuhan, ini kecerahan yang perlu dicurigai. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan, iblis juga bisa menyamar jadi malaikat terang, Bu. Jadi sinar yang bersinar di wajah kita seperti terang dilihat orang, tetapi kita jauh dari Tuhan, itu jelas bukan dari Tuhan, Bu. Oh, ya. Itu jadi bukanlah aura yang memang sejati dari tubuh kita, tapi itu aura yang diisi, Bu. Bisa Ibu sekarang tangkap maksudnya? Iya, Pak. Iya, jadi itu misalnya juga gini, Bu. Memang itu kan sekarang dipermodern. Jadi kalau zaman dulu masih dipakai susu, Bu. Dimasukkan ke dalam tubuh emas, berlian ya, supaya lebih auranya lebih. Nah, kemudian sekarang enggak usah pakai begitu-gitu. Cuma dibuka dengan mantra. Ya. Ya, lebih diperhalus itu tetap nggak boleh Kristen, Bu. Oh, gitu. Iya. Walaupun tujuannya baik ya. Nah, walaupun tujuannya baik, Bu, sama aja, Bu. Tujuan tidak tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara, Bu. Oh, ya, Pak. Iya. Jadi gini, kalau Ibu ingin tetap sumeringah, ya tetap kelihatannya cerah, itu gampang, Bu. Ya. Dekat sama Tuhan, Ya. itu pasti damai hatinya. Dekat sama Tuhan tuh pasti seneng terus, Bu, sejahtera. Oh, ya. Otomatis mukanya kan auranya beda, Bu, nggak perlu dibuka-buka lagi. Ya. Iya, Pak. Baik, kemudian tentang apa lagi, Bu? Tadi sakit ya? Perut, ya. Iya, perut yang sakit. Ya. Baik. Saya mau tanya ya, Bu. Ya, maaf ya. Oke. Ada rasa seperti, waduh, ada malas sekali rasanya. Abot, saya nggak tahu dalam hal apa ini, Bu. Ya, memang saya merasa ini Pak ya, akhir-akhir ini menjalani hidup ini kok berat. Iya, gitu ya, Bu ya. Iya. Baik, rasanya aduh. Baik, kita akan doa buat hal ini ya, Bu ya. Iya, Pak. Nanti sebentar Pak Markus saya minta pimpin doa supaya Tuhan memberikan kepada Ibu semangat. Ya. Tuhan memberikan kepada Ibu juga hati yang senang. Ya, Sehingga kalau orang senang, Bu, seberat apapun dijalani loh, Bu. ya. Contohnya ya orang menikah suami istri kan, kalau sama-sama saling cinta, Bu, walaupun istilahnya beratapkan langit, beralaskan tanah tuh seneng, Bu. Betul, Bu ya? Iya. Tapi walaupun super kaya tinggal di rumah mewah tapi tengkar terus, jamin tidak saya enak tidur, Bu. Betul, Bu. Iya, Pak. Iya kan? Iya, jadi kita mau doa supaya ini Ibu rasanya kok aduh, abot tirek, abot. Nah, ini supaya Tuhan beri kelegaan. Iya. Tuhan beri sukacita. Ya, nggak usah buka aura, Bu. Nih orang sukacita itu pasti kelihatan, Bu. Oh, ya. Dan Ibu pernah lihat pengantin kan, sering kan? Iya. Kelihatan nggak sumringahnya, senengnya, nggak usah pakai buka-buka aura. Iya, Pak. Iya, Bu, nggak usah ya. Baik, ini Pak Markus akan pimpin doa ya supaya Ibu diberi semangat baru, diberikan kekuatan baru, diberikan tetap cerah. Ini, Pak. Ya, menjalani hidup ini. Iya, Mari Ibu kita sama-sama datang di hadirat Tuhan. Iya, Pak. Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa Ibu ini di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau tahu segala apa yang dia rasakan. Engkau juga tahu Tuhan pergumulan-pergumulan Ibu ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan yang hiburkan dia. Engkau tolong Ibu ini Tuhan, biar sukacita-Mu yang sempurna itu boleh turun atas hidup Ibu ini, sehingga pengharapannya hanya pada Engkau sendiri Tuhan Yesus. Engkau tolong dia ya Tuhan. Terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu, Amin, ya. saya mau tanya, Ye. Iya. Waktu kami doa baru, Roh Kudus memperdengarkan saya satu kata. Iya. Anak.
anak. Apa ya Bu ya? Ya, saat ini anak-anak baru UAS itu Pak. Iya. Itu suruh belajarnya kok susah sekali. Ya. Itu ada kemarin udah yang yayasan tuh dibagikan nilainya kurang Iya. 1. Terus yang besar itu yang UTS kemarin nggak tuntas 4 atau 3 gitu. Nah, itu yang bikin, makanya ini saya tak dengar tadi Roh Kudus bilang anak. Iya. Seperti agak gimana nadanya itu anak gitu Bu. Ya, Iya. itu berapa orang yang nilainya seperti itu Bu? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Baik, saya akan pimpin doa ya Bu ya untuk hal itu ya. Bapa di surga, kami serahkan anakmu ini. Dan Engkau tahu, terima kasih buat Tuhan yang maha tahu. Engkau tahu pergumulannya buat kedua anaknya ya Tuhan, yang nilainya kurang bagus. Terima kasih Engkau memperhatikan dia. Engkau tahu betul jeritan hatinya buat anak-anaknya. Kami mau berdoa buat anak-anaknya ini supaya mereka bisa berubah, mau menyukai pelajaran, menyenangi belajar, sehingga nilai mereka bisa baik. Terima kasih Tuhan, jadikan mereka anak-anak yang menyukakan Tuhan dan menyukakan orang tua mereka. Terima kasih. Kami mau berdoa khusus buat sakit ini Tuhan, di perut ini bagian kanan. Sudah diperiksa, sudah discan, tidak ditemukan apapun, tetapi tetap nyeri dan tidak nyaman. Bapa, maukah Engkau mengungkapkan sesuatu? Kenapa ini? Apakah ada kuasa gelap? Apakah ada sesuatu yang terjadi Tuhan, sehingga yang tidak bisa dideteksi secara kedokteran, tapi bisa oleh Roh-Mu yang maha tahu itu? Mari Tuhan, mari Roh Kudus, mari. Terima kasih, haleluya, amin. Ibu, saya mau tanya, tapi tolong misalnya kalau memang itu benda ada ya, tolong Ibu cuma jawab iya atau tidak saja ya, nggak usah dijelaskan iya ada itu begini, jangan ya. Saya melihat satu Bu, itu di seperti di rak di dinding. Ya, di dinding gitu, seperti di dinding gitu ditaruh, ya itu bukan lukisan Bu, tapi itu seperti ya kalau bilang seperti bentuk seperti patung lah gitu, paling nggak sampai 20 cm, 15-an cm kecil gitu itu Bu. Apa ya Pak? Kayaknya nggak ada itu. Coba nanti Ibu ingat-ingat. Iya. Saya melihat dengan jelas ini. Iya. Iya, Ibu tinggal di sekitaran Solo kah, di kota, dalam kota atau di luar? Iya Pak. Di dalam kota. Iya. Nah, kalau Ibu tidak keberatan, bisa nggak nanti Ibu datang ya? Karena begini Bu, saya nggak bisa jelaskan bendanya bentuknya begini di radio. Oh gitu. Karena kan di radio ada batasannya Bu ya, untuk tidak menyinggung kepercayaan lain, tidak menyinggung itu kita di radio seperti itu. Oh iya. Ya, saya perlu ngomong pribadi sama Ibu karena itu saya lihat dengan jelas itu ada di dinding Bu. Oh iya. Ya paling itu tingginya nggak sampai 15 cm itu Bu. Ya seperti, ya saya nggak bisa jelaskan di sini ya. Tapi saya lihat dengan jelas itu benda. Oh iya, patung wanita Pak. Iya, sekarang Ibu tolong nggak usah dijelaskan lagi. Tapi itu pendek itu patung, nggak sampai paling 15 cm, nggak sampai sejengkal. Iya. Ada itu kan? Iya. Nah, jadi itu yang saya lihat Bu. Iya. Iya, ya Ibu sudah tangkap sekarang ya. Iya, Jadi di kamar saya, iya, Pak. baik. Jadi nanti kalau Ibu nggak keberatan, saya tunggu Bu 6:30, bisa dibawa itu barang. Karena saya mau doakan, saya nggak akan minta Bu, Ibu bawa pulang kembali. Oh iya. Ibu sudah punya itu berapa lama? Cukup sebutkan berapa lama, jangan diberi penjelasan. Oh ya sudah lama sekali ya Pak. Waktu saya masih belum menjadi Kristen. Iya, jadi nanti kalau Ibu tidak keberatan, bisa saya tunggu 6:30 Bu. Ya semoga bisa Pak. Soalnya anak saya UAS itu nanti saya Nggak ada yang jaga? tidak sama suami saya. Oh gitu, baik, iya. Kalau enggak begini nanti ya Bu ya, bisa kalau misalnya Ibu enggak sempat hadir, Oke. nanti bisa menghubungi tim kami di Solo ya. Oh iya. Karena kami harus doakan benda itu, karena kalau enggak itu yang menyebabkan Bu nyerang kesehatan Ibu. Oh gitu. Dan terus alamatnya? Nanti begini, nanti Ibu nelpon kembali ke radio ya, sesudah habis siaran, nanti kita akan berikan nomor teleponnya ya, tim kita yang di Solo, nanti akan didoakan benda itu kalau memang Ibu enggak sempat hadir.
Oh iya Pak, ya terima kasih. Iya, baik. Itu saja ya, Bu. Kami tunggu nanti Ibu ditunggu habis siaran radio ya. Untuk iya, nelpon terima kembali. kasih banyak, Pak. Nggih, baik, Tuhan berkati, Bu. Amin, terima kasih. Nggih. Selamat siang. Siang, iya Ibu, terima kasih banyak. Dan nanti kalau bisa ditunggu kehadirannya Ibu ya, 6:30 di Ramayana Resto lantai 2 Jalan Imam Bonjol 49. Nanti saya akan sampaikan untuk tim dari Pak Sen Sohendra ini. Halo, shalom, selamat siang. Halo, salam. Iya. Iya, langsung Silakan, saja. Ibu. Siang Pak Suhendra. Iya, langsung silakan. Saya mau didoakan. Iya. Saya ini punya sakit gatal sudah sekian lama. Gatal, Bu. Iya. Iya. Sudah berobat apa saja sudah. Iya. Bahkan terutama pada dokter di atas segala dokter juga sudah. Sudah, loh kok Iya. bisa belum, Bu? Terus saya disuruh apa, Bu? Mau didoakan apa sarana kesembuhan untuk gatal saya. Baik, jadi begini, Bu, itu sudah berapa tahun ya, Bu, Ibu kena penyakit itu? Belum tahunan. Pak. Belum tahunan, baru-baru. Iya, baru. Terus sudah ke dokter sudah? Sudah. Terus apa hasil pemeriksaannya, apa alergi kah atau eksim kah atau apa? Bukan. Bukan. Terakhir dokter bilang saya ini dituduh kurang gizi. Gatal bisa jadi kurang gizi, Bu ya. Iya. Baik, kita akan doa, Bu ya. Saya tidak tahu kondisinya seberapa parah, tapi kita akan berdoa ya. Ya baik, nggak apa-apa walaupun mungkin putus ya, kita akan doakan ya, biar Pak Markus bawa kita dalam doa buat ibu ini. Nanti kiranya dia terus monitor sehingga dia bisa sampaikan ya. Kita mau doa supaya Tuhan ungkapkan penyebab gatalnya apa. Ya, gatal-gatal ini apakah memang cuman karena ada penyakit di dalam tubuhnya seperti eksim ya, itu yang menjadi penyakit kulit ya, ataupun emang ada gangguan kosa gelapkah di dalam hidupnya, atau ada kutukan, kita nggak tahu. Jadi nanti Pak Markus pimpin doa, minta petunjuk Tuhan buat hal ini. Tuhan Yesus, kami bawa ibu ini dalam hadirat-Mu Tuhan. Ibu ini menderita sakit gatal-gatal Tuhan. Apakah ada kuasa gelap yang mengganggunya, menyerang dia, atau memang karena virus atau sakit penyakit secara alami Tuhan? Tolong Tuhan, Tuhan sendiri yang jawab, Tuhan sendiri yang beri petunjuk pada kami Tuhan, sehingga ibu ini boleh ditolong. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Iya, sayang dia putuskan terputus tadi sehingga kita nggak bisa komunikasi. Jadi sebenarnya begini, tiba-tiba saya dapat satu kata, luka. Ya, artinya luka itu begini. Ibu ini banyak sekali punya luka batin. Ya, kita tahu bahwa memang ilmu kedokteran mengakui 80% penyakit manusia itu disebabkan oleh faktor psikisnya. Ya, hanya 20% yang disebabkan oleh memang penyebab penyakit seperti bibit-bibit penyakit dan lain-lain. 80% itu semua karena faktor psikis. Jadi kalau memang dia tidak sempat, mungkin baterainya habis ya, nanti dia bisa SMS kembali. Itu karena ini luka-luka batin yang harus disembuhkan. Dan luka batin itu bukan dari orang jauhnya, tetapi dari keluarganya sendiri. Ya, jadi dia harus berdoa buat kesembuhan luka batinnya, karena itu akan menolong dia untuk kesembuhan gatal yang sulit sekali disembuhkan itu. Ya, baik. Dan sementara di telepon coba akan kami terima kembali di 735-792. Halo, shalom, selamat siang. Halo, shalom. Shalom. Iya, silakan. Bapak, mohon maaf radionya bisa dikecilkan sedikit suaranya. Iya, silakan Pak. Oke. Iya. Baik. Ya, silakan Pak. Ini yang perlu kami tanyakan dalam Alkitab ya Mbak ya. Iya. Ini ada yang berbunyi orang suci bisa melihat Allah. Iya. Itu pertanyaan pertama. Kedua, di mata batin ya, di mata batin, saya sering melihat Tuhan Yesus di gereja. Bisa dikatakan sering. Iya. Ya, ini pertanyaannya. Yang pertama, Yesus mengulurkan tangan dan saya sambut. Iya. Terus dibawa ke padang rumput. Di situ banyak domba. Ya, habis itu saya cuma melihat dan menyaksikan aja. Iya.
Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya lagi Yesus mengulurkan tangan lagi. Iya. Terus membawa kami ke mimbar gereja. Iya. Nah itu untuk klarifikasinya, tafsirnya bagaimana? Terima kasih. Baik. Begini Pak. Maafkan saya, Bapak usia berapa sekarang? Usia 60. 60. Saya mau tanya Pak, waktu Bapak usia 44, 16 tahun yang lalu Pak. Iya, bagaimana? Apa yang Bapak paling ingat 16 tahun yang lalu? 16 tahun Iya. yang Sekarang 60 berarti antara 44 atau 43 jalan. 6 ya. Iya, kalau 60 sekarang berarti 44 Pak, 16 tahun. 40. Iya, 43 atau 44. 44 itu berarti saya masih ada di Kalimantan Tengah. Baik. Itu rasanya saya juga aktif di gereja. Kalau masalah spiritual atau indera keenam saya itu belum berfungsi, Pak. Baik. Cuma ibaratnya gerejanya pasif, tidak aktif dalam kepengurusan gereja gitu. Baik, istilahnya jadi jemaat biasa tahun itu. Iya, iya. Baik, tapi saya diingatkan tahun itu Pak. Jadi nanti begini, kadang kan Roh Kudus nggak ingatkan dengan detail saya Pak. Ya. Nah, Bapak diingatkan 16 tahun yang lalu itu Pak. Itu yang akan menjelaskan arti Tuhan menarik tangan Bapak dan membawa ke mimbar. Ya. Iya. Sekarang saya mau tanya, maaf ya Pak ya. Ya, ya. Sebenarnya di rohani Bapak, di hati kecil Bapak sendiri tahu, ya, Bapak ini punya panggilan, cuman selalu mengatakan enggak. Gimana ya Pak ya? Iya. Kalau saat ini ya, saya terus terang juga belum bisa untuk mengikuti aktivitas maupun kepengurusan dalam gereja. Iya. Karena ya itu tadi, karena kesibukan saya hidup seorang diri gitu. Oh gitu. Iya. Iya, jadi sebenarnya Pak, sejak 16 tahun yang lalu ya, sejak Bapak usia 40-an itu sudah ada tandanya Pak. Ya. Iya, sudah ada tanda, sudah dikasih kode oleh Tuhan bahwa Bapak itu sebenarnya ada panggilannya. Cuman sering Bapak selalu bilang enggak, selalu dijawab tidak Pak. Bapak tidak mengatakan iya, siap. Tapi Bapak selalu menjawab tidak. Oh, iya. Coba nanti tiba-tiba ya mungkin dalam waktu 1 minggu ini tiba-tiba Bapak, oh iya saya ingat, biasanya begitu. Oke. Ya, jadi kalau sudah ingat nanti mohon Pak, bulan depan Pak pas kita siaran Bapak telepon kembali. Ya, kalau sampai Bapak melihat begitu, ya melihat Tuhan hadir, kemudian melihat Tuhan menarik Bapak ke mimbar, itu jelas Pak, Bapak memang sudah punya panggilan melayani. Cuman ya selama ini Bapak selalu menolak, kemudian Bapak selalu mengatakan tidak, hendaklah, selalu begitu jawaban Bapak. Oke Pak, udah. Berarti sama tafsir saya memang ada kecocokan itu. Ada kecocokan. Iya. Tapi jangan cuma cocok loh Pak, dijalani loh Pak. Kalau cuma cocok terus nggak jalan bagaimana Pak? Ya, Pak. Ya makanya itu aku katakan tadi. Iya. Hidup seorang diri tadi dengan repotnya. Loh, Rasul Paulus seorang diri loh Pak. Iya. Iya. Ya oke, nanti aku hubungi sama majelis gereja. Nah, jadi terus berarti dijalani Pak ya, jangan cuman alasan tidak terus ya. Oke. Loh, nanti kalau maaf kata nih Pak, waktu Bapak bisa dipanggil Tuhan, terus Tuhan bilang tidak boleh masuk, bagaimana Pak? Iya kan, karena di bumi sebagai anak kan harus bisa diatur Pak. Lah ini jawabannya selama ini tidak terus Pak, 16 tahun. Oke, sudah cukup jelas Pak. Iya, cukup jelas. Baik, Tuhan berkati Pak. Ya. Iya, selamat melayani. Amin. Iya, terima kasih banyak untuk sobat terkasih yang sudah bergabung. Sementara di telepon berikutnya, Shalom, selamat siang. Halo. Iya, langsung Bapak. Pak Aksan ya. Iya, silakan. Ini saya mau tanya. Iya. Saat ini kan barang-barang saya perhiasan itu dibawa wanita. Iya. Apa namanya? Tidak usah disebut nama Pak. Di bawah saja, oke. Di Jakarta. Terus? Tapi kemarin kan kita janjian ketemu, saya foto di mana KTP-nya itu Purwokerto. Iya, terus?
Nah, ini kan saya nggak tahu, dia kan minta dilamar langsung gitu loh. Iya. Nah, saya turuti, dia minta kalung, liontin, semuanya lah. Iya. Gitu. Terus? Nah, ini sekarang apa yang harus saya lakukan? Benar nggak dia udah mempersiapkan buat pernikahan gitu loh. Nah, dia ngakunya memang udah nyiapin baju dan lain sebagainya. Duh, sekarang saya mau tanya Pak, Bapak kok bisa kasih dia perhiasan semua itu untuk apa Pak? Sebelum ketemu itu kan dia minta dilamar langsung deh Pak. Loh, Aku juga nggak nurut gitu loh. Apakah saya kena gendam dari dia? maaf Pak, sekarang usia Bapak berapa? 32. 32. Bapak kenal di mana wanita itu? Dari Internet. Di Facebook, terus dia PM aku. Iya, teman di Facebook, terus di BBM. Terus? Nah, terus kita ketemuan di Maret. Sudah ketemu? Terus? Dia minta itu dilamar langsung, minta HP juga dan lain sebagainya. Ini masih kemarin juga kalau memang aku serius sama dia, dia minta untuk siapin sasaran gitu loh. Oh iya. Terus itu apa aja Bapak siapkan tuh? Misalnya emas 2 kilo, berlian 1 bungkus. Enggak, itu kalau yang untuk perhiasan itu total ya hampir 14,5 jutaan. Iya, terus? Jadi apakah wanita ini memang sebenarnya memang cerita bahwa pendidikan dan sebagainya bagus toh. Ya. Saya kok begitu mudah percaya sama dia, apakah memang dia jodoh saya atau memang dia nipu saya gitu loh Pak. Wah, kalau itu sih, kalau dia nipu kan begini Pak, nipu itu harus bisa dibuktikan kan Pak, bukan hanya tuduhan. Makanya aku bingung. Lah, sekarang perhiasannya sudah dibawa semua Pak? Iya. Loh. Saya bingungnya, aku juga nggak ada saksi juga itu loh Pak. Sekarang 1 Pak ya? Paling nggak 1 karena posisinya itu kan di kamar hotel gitu. Iya. Sekarang 1 Pak. Kalau saya tidak salahkan perkenalan lewat Facebook, terus perkenalan lewat segala macam medsos lah Pak ya. Tidak salah, ya kan? Orang namanya berkenalan kan tidak salah Pak. Tapi kemudian main cinta-cintaan lewat Facebook, terus ketumben ketemu orangnya langsung minta dilamar. Saya mau tanya Pak, mungkin bisa alasan wanita ini kan, saya maunya cari suami bukan cari pacar, kan bisa. Jadi langsung aja saya maunya nikah. Tapi kan lucu Pak, bagaimana seorang wanita berani ngomong kepada seorang pria yang baru pertama kali ditemui untuk minta dilamar Pak. Nah, itu aku juga apakah mungkin karena saya kena guna-guna dia gitu Pak. Nah, sekarang gini Pak, ya. Kalau Bapak bisa sampai kena guna-guna, nanti Bapak baca kitab Bilangan pasal 23 ayat 23 Pak. Kitab Bilangan pasal 23 ayat 23. Ya gampang kan hafalnya, Bilangan 23 ayat 23. Orang Kristen itu tidak mempan digendam Pak, tidak mempan diguna-gunai. Kalau sampai dia mempan diguna-gunai, maaf, kekristenannya perlu dipertanyakan. Nah, apakah mungkin karena saya terlalu susu ya Pak? Ya? Mungkin saya pernah putus tunang juga. Nah bisa, karena Bapak putus, terus ada orang maju, Bapak juga main langsung samber loh. Gitu, itu juga bisa juga. Iya, yang jelas gini Pak, sekarang kita tidak tuduh dia menipu atau tidak Pak ya. Karena kan belum terbukti ini Pak ya. Kalau komunikasi ya kita udah agak jarang komunikasi, cuman dia itu katanya sudah menyiapkan segalanya, tinggal nunggu itu uang seserahan itu nanti dia siapkan untuk lamaran langsung nikah gitu. Gini aja ya Pak ya. Terus saya ngomong satu kata aja Pak ya. Kalau wanita itu berpikiran sehat, ya ini kita orang timur loh Pak, bukan orang bule. Ya. Iya itu Pak. Ya. Kita orang timur, jadi tidak bisa ketemu langsung ajak nikah, itu tidak bisa Pak. Orang kita bukan orang bule kok. Ya kan? Yang pertama, yang kedua, kalau dia pihak wanita, dia kan juga harus mengenal laki ini dengan benar Pak. Mana ada langsung ketemu, baru ketemu kita minta dilamar, terus minta duit, minta HP. Itu kan jenis wanita apa Pak? Bisa? Iya kan, sama lah Pak, kalau wanita yang baik ini loh Pak ya. Kan tentu saja kalau sudah pacaran baru mau nerima pemberian pacarnya ya toh. Lah ini baru ketemu
sudah minta aneh-aneh. Iya. Bisa tolong didoakan Pak. Ini aku nggak tahu apa yang harus aku perbuat. Iya, kalau saya sih saya nggak mau doakan, Pak. Ini sudah jelas ini. Itu Tuhan cuma kasih itu. Aku akan mengadakan yang baru sebagai ganti yang lama. Apakah memang saya harus mengikhlaskan barang itu atau meminta kembali? Karena memang meminta kembali dia juga pakai alasan udah ada barang yang dia nyiapin semua itu. Sekarang begini Pak, Bapak sudah lihat nggak yang dia siapkan? Aku nggak ada buktinya gitu. Iya, ya sudah toh Pak. Kalau semua nggak ada bukti, Bapak lanjutkan terus, monggo Pak. Ya, saya ini kasus gini persis juga seperti ada teman, Mbak. Ya, saya bukan teman lah, dia datang konseling dengan saya. Dia bilang dia kenal orang dari Afrika, Pak. Punya dolar yang setengah jadi. Terus dolar itu perlu belikan zat kimia, Pak. Dolar itu bentuk warnanya hitam. Dia kasih contoh ada satu hitam, ya terus dipakaikan zat kimia itu, lalu disuruh pergi cek ke bank. Ternyata dolarnya asli, Pak. Ratusan dolar. Dia bilang dia punya masih sekian banyak itu, Pak. Cuma perlu beli zat kimianya. Direndam di zat kimia itu jadi dolar asli. Karena itu dolar setengah jadi, Pak. Nah, terus orang itu datang ke saya konseling. Kenapa? Karena dia sudah kirim uang, Pak, beli cairan itu di luar negeri. Cairan itu datang, Pak. Itu bohong semua, Pak. Percuma didoakan, karena kenapa? Nggak mungkin ada pemerintah Amerika mengeluarkan dolar setengah jadi, Pak. Jadi waktu dia bilang doakan, maaf saya tidak mau doakan karena itu sudah tidak mungkin. Kan gitu, Pak. Jadi sekarang kalau dia tidak mau dimintai, dia tidak mau balikkan, ya lucu toh, Pak. Kalau orang benar dimintai kan dibalik, no toh, Pak. Lah iya, Bapak. Sekarang karena mungkin sudah patah hati, ya toh, pernah kecewa. Jadi sekarang sembarang samber, Pak. Loh, ini repot, Pak. Saya juga ini ya, apakah memang harus ya saya introspeksi ke dalam gitu ini. Loh, kan tadi sudah jelas khotbahnya, Pak. Ayo rekoleksi ke dalam, Pak. Istilahnya rekoleksi, Pak, atau ya sama, introspeksi dengan rekoleksi sama. Iya kan? Lah Bapak ketemunya baru sekali terus minta dikawini, ya perempuan yang normal kan pasti ingin kenal dulu, ya toh, Pak? Saja ketemu keluarga juga nggak mau. Loh iya. Lo minta uang dulu ya? Loh iya, makanya sekarang gini aja, Pak. Kita nggak bisa bilang dia penipu, Pak. Karena kan belum ada bukti, kecuali tiba-tiba dia menghilang terus HP dia ganti, baru penipu, Pak. Nomornya masih bisa dihubungi, Pak. Iya, berarti kan belum, ini bukan kasus penipuan, Pak. Belum cara masuk kasus penipuan. Iya kan? Betul. Tapi kalau sekarang Bapak terus ngirimi uang terus ya monggo dilanjut, Pak. Kebetulan bukan uang saya, nggak masalah lah. Aku juga mikir juga, Pak, ini gimana titik temunya gitu loh. Apakah saya harus melanjut atau memang harus move on ke yang lain aja? Loh, kalau sekarang sudah kadung investasi toh, Pak. Iya, dari alamat tuh nggak mesti kasih. Loh, ada orang mau dinikahi tidak kasih alamat, Pak. Terus Bapak besok ke sana itu sama siapa? Kemana, Pak? 9 bulan nggak dikasih alamat rumahnya. Nah, kan jelas toh, Pak. Iya toh. Ya dari ceritanya Bapak, makanya tadi Bapak bilang suruh doakan, maaf saya tidak doakan, Pak. Jadi sekarang kalau Bapak, maaf kata nih, Pak, ya. Kalau Bapak berpikirannya sehat, analisanya jalan, ya kan? Kan sudah bisa ngambil garis kesimpulan, Pak. Saya juga coba untuk move on aja, Pak. Iya, sudah move on aja, Pak lah. Di Solo wanita banyak ya, Pak. Amin, Pak. Dia tuh masa dia sendiri, Pak. Kecuali zaman Adam dan Hawa, Pak. Iya kan, Adam satu, Hawa satu, Pak. Tidak ada yang lain monyet, lutung, Pak. Iya kan? Jadi ikhlaskan sudah, Pak. Uang itu jadi pelajaran, toh, Pak. Ya. Jadi kalau dia minta uang lagi ya jawab toh, mau kembalikan dulu lah. Masa alamat tidak pernah dikasih, itu semua serba rahasia, mau nikah tapi uang terus dimintai. Ya, Pak, ya. Itu saja, Tuhan berkati. Ya, baik, terima kasih banyak nih untuk yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Dan mungkin di belakang Bapak yang barusan telepon, ada yang mau bergabung, masih kami tunggu untuk kesempatan siang hari ini. Sementara yang ditelepon, halo, shalom, selamat siang. Halo, siang Bu. Iya, siang Bapak. Halo. Iya, langsung Iya, saja, Pak. langsung Langsung saja, kami Bapak. dengarkan, ya, siap. Halo. Iya. Iya, mungkin pakai HP, mungkin tidak ada sinyal. Ya, Iya. siang Bapak, langsung saja.
berbincang dengan Pak Asen. Halo, selamat siang, Bu. Iya, selamat siang, Pak. Oh, selamat siang, Pak. Iya, iya. Begini, Bapak telepon pakai HP. Ya, Pak. Bisa keluar ruangan, Pak. Ini kadang sinyalnya ketangkep, sinyalnya enggak, Pak. Oh, gini, Pak. Iya. Saya dengar suara Bapak malah dari radionya, Pak. Gak apa-apa, Pak? Iya, silakan. Tapi sayanya yang agak putus-putus dengar suara Bapak. Oh, gitu, Pak. Ya, ya, bisa keluar ruangan, Pak. Sehingga sinyalnya lebih kuat. Ini suara Bapak timbul tenggelam ini. Halo? Iya, silakan. Iya, sekarang lebih jelas sedikit. Iya. Ya mungkin gantian Tapi Bapak suara. nggak mendengar suara Iya. Pak Asen ini. Halo Bapak. Halo? Iya, gimana sudah menangkap? Iya, silakan. Sudah jelas? Iya, Sudah jelas? sudah. Silakan Pak. Begini, Bu. Saya kan pengantin baru menikah hampir 2 tahun. Jadi kita ini benar-benar pengen dikaruniai keturunan. Jadi sudah berkali-kali konsultasi ke dokter, ya belum rezeki lah kita dikaruniai sampai pada hari ini. Jadi memang besar sih harapan kita berdua dengan istri, ya kalau bisa kita segera diturunan itu. Jadi dalam hal ini kami ingin mohon doa dan dari Bapak, kira-kira harapan dan cita-cita kami ini bisa terkabul tuh. Baik, ya, Bapak bisa dengar suara saya dengan jelas? Iya, Pak. Jadi begini, Pak, ya, hasil pemeriksaan gimana? Kan itu kalau dari pemeriksaan seperti ini biasanya suami diperiksa, ya, itu misalnya jumlah benihnya apakah cukup sehat, ya, jumlahnya cukup dan sehat. Yang kedua, istri itu apakah salurannya tidak tertutup, kemudian juga benihnya ukurannya normal, ya, salurnya. Jadi gini, kita kan sudah ke dokter khusus Iya. Jadi hasilnya untuk saya sebagai suami tidak ada masalah. Iya. Cuman yang istri saya terkadang kalau tidak dengan bantuan obat, dan telurnya sudah berkembang gitu, Pak. Jadi Iya. sampai saat ini memang dipicu oleh obat untuk perkembangan telurnya. Baik. Nah, jadi ini program dari dokternya sudah berjalan hampir setahun, jadi memang selalu diberikan obat. Iya, tapi sampai hari ini juga tetap sel telurnya tidak bisa benar-benar sehat, Pak, ya, yang dihasilkan. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya tidak dengan obat, yang sel telurnya kecil, gitu, Pak, nggak berkembang. Sel telurnya kecil. Iya, Pak. Baik, jadi gini, berapa tahun kemarin juga ada, Pak, yang gitu ya. Jadi dari pemeriksaan itu sel telurnya sama kecil semua. Ya, jadi tidak mungkin karena dengan sel telur yang ukuran sekian tidak mungkin terjadi pembuahan. Iya, Pak. Ya, tetapi itu mengandung, Pak, dan sudah lahir anak perempuan. Nah, itu Pak, kita juga sebenarnya sudah sering dengar cerita seperti ini, ada yang memang kasusnya sama seperti kita, tapi ya puji Tuhan dikarunia juga dengan keturunan. Iya. Nah, kita juga pengen yang kita alami boleh merasakan yang dirasakan orang lain gitu, Pak. Iya. Baik, jadi sebentar kita akan doa, Pak, ya, supaya Tuhan memberikan sel telur yang sehat, Pak, ya, yang siap dibuahi. Iya, Pak. Iya, baik, nanti Pak Markus yang pimpin doa supaya harapan keluarga yang sudah menikah 2 tahun belum dikaruniai anak, Tuhan bisa berikan keturunan, ya. Iya, Pak. Baik, jangan ditutup, Pak. Misalnya ada sesuatu yang saya dapat dari Tuhan, saya akan sampaikan. Mari Pak, kita datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa Bapak ini dengan istrinya yang mereka sudah menikah selama 2 tahun ini, Tuhan Yesus. Tapi sampai hari ini mereka belum dikaruniai seorang anak. Tuhan, Kau nyatakan apa yang akan Kau nyatakan, Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang ungkapkan, Tuhan sendiri yang beri pengertian sehingga keluarga ini boleh mendapat solusi yang baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Amin. Pak, saya mau tanya, ya. Iya, Pak. Apakah istri pernah cerita bagaimana dia dididik oleh orang tuanya?
untuk ya orang tuanya memang orang tua yang laki-laki kan kebetulan pekerjaannya kontraktor, jadi ya sedikit agak tegas, tapi yang Iya. mertua saya perempuan yang ya sebagai penyeimbang gitu, agak lembut gitu Pak. Iya. Nah, itu yang saya mau tanya, Pak. Begini, ya. Apakah dia pernah melihat bapaknya melakukan tindakan fisik? Mungkin kepada ibunya, ya, tindakan kasar, ataupun kepada dia? Tidak pernah mendengar cerita? Saya sih pernah dengar gitu Pak. Iya. Ya tapi paling sering memang marah gitu Pak, paling Iya. dominan. Tapi tindakan fisik juga pernah, kan? Pernah katanya Pak. Pernah, iya. Jadi itu, Pak, trauma dia, ya. Sang istri itu punya trauma. Trauma dan Iya, karena melihat kekerasan fisik itu. oh. Jadi kira-kira ininya gimana Pak ya? Jadi sekarang yang perlu Bapak doakan secara pribadi kepada istri, begini Pak ya. Iya, Pak. Doanya, Tuhan, aku berdoa buat istriku supaya traumanya dia ketika melihat bapaknya melakukan tindakan fisik, kekasaran secara fisik, itu bisa tercabut dari ingatannya. Oh iya Pak. Ya, karena itu trauma sampai sekarang berbekas Pak dia. Oh ya, coba nanti saya diskusikan dengan istri saya. Iya, dan Bapak doakan Pak. Iya Pak, iya Pak. Iya, jadi itu saya tiba-tiba, jadi saya tidak disuruh doakan untuk masalah sel telur yang kurang sehat ini, ya, kurang bertumbuh baik, tapi saya disuruh doakan yang pertama ini traumanya dia melihat tindakan fisik dan kekasaran itu. Oh, jadi dalam hal ini secara fisik kita nggak ada masalah Pak ya? Iya, saya lihat enggak itu Pak, tapi secara ini, secara psikisnya, trauma melihat tindakan kasar dari bapaknya. Oh iya Pak. Ya. Ya, itu dulu yang disembuhkan Pak. Oh iya, nanti kita coba doa bersama dengan Iya. istri saya. Iya. Ya mudah-mudahan Tuhan kasih jalan keluar dan karunia kita dengan keseluruhan. Amin, amin, amin. Ya, mungkin itu dulu Pak. Iya, baik, iya. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang, Tuhan berkati. Iya, terima kasih banyak untuk Bapak yang sudah mau berbagi di sini di kesempatan siang hari ini, dan masih ada waktu kurang lebih 7 menit ke depan ya. Singkat ya, pokoknya nanti, dan sebentar yang ditelepon saya terima lagi. Halo, Shalom, selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang Ibu. Halo. Iya, silakan langsung Ya, Ibu, silakan. Iya. Langsung saja Ibu. Iya, selamat siang Pak Asep. Iya. Saya minta bantuan doa untuk anak saya. Iya. Anak saya ini kan punya sakit tiroid. Oh, tiroid ya, kelenjar Iya. tiroidnya bermasalah. Dia pernah pacaran selama 5 tahun tapi enggak. Nggak jadi. Iya. Iya. Saya pernah datang ke Ramayana juga, mungkin Pak Sen. Iya. Ya. Iya. Apa ini secara psikis mau membuat dia sakit tiroid itu atau gimana? Jadi kena tiroidnya sesudah putus cinta, Bu. Kenapa? Sesudah putus cinta kan, Mbak, kena Iya, tiroid. Iya. Baik, kita mau doa sekarang ya, Bu ya. Iya. Nanti Pak Markus pimpin kita doa. Saya tidak tahu, Bu, karena begini, kadang-kadang kembali ya. Iya. Kan ada motivator teori ya. Iya. Ya, mungkin namanya mungkin teori, Bu. Iya. Kita mau doa, Tuhan, kenapa? Apakah memang ini cuma masalah gangguan kelenjar? Ya, itu tidak normal kena tiroid, Iya. atau memang ada faktor psikis yang membuat dia tiroid. Oh iya. Iya, Iya. itu yang akan nanti Pak Markus pimpin kita dalam doa. Iya. Mari Bu, kita datang di hadirat Tuhan. Iya. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa yang sedang menderita tiroid, Tuhan Yesus. Engkau sudah ungkapkan, Tuhan sendiri yang nyatakan, Tuhan, apa penyebab sakit ini, Tuhan. Iya. Tonton. Dan kiranya Tuhan sendiri juga memberikan solusi, Tuhan sendiri juga memberikan jawaban akan sakit, Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar akan sabda-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ibu, Amin, ya. sang anak ada di sana kah? Atau sedang tidak ada? Nggak ada, dia kerja. Dia kerja. Nanti gini, Bu ya. Iya. Rupanya waktu dia putus cinta, Bu, Iya. dia selalu batin mati. Oh, gitu ya. Iya. Pak. Jadi begini, Bu ya, sekalipun Tuhan itu mengirimkan malaikat untuk melindungi kita, sekalipun Tuhan juga mengawali kita, ya. Iya. Tetapi ketika kita sudah membatin minta mati, itu perlindungan itu diangkat, Bu, secara roh.
Oh gitu. Iya. Gimana Pak? Jadi sekarang ibu nanti tanya dia kalau pulang. Iya. Ya minta dia terus terang apakah waktu kamu putus kamu sering batin minta mati aja, mati. Gitu ya. Ya, nah kalau dia memang iya, itu minta dia cabut kembali, Bu. Oh iya. Jadi dari pengalaman pelayanan, Bu, biasanya orang yang pernah minta mati itu tidak lama kemudian akan kena penyakit. Oh gitu. Iya. Saya juga minta mohon doa supaya dia cepat ketemu dengan pasangan hidup yang Ya jangan dulu, Bu, nek dia belum sembuh percuma, Bu. Oh gitu ya. Sekarang gini, kalau dia sekarang masih belum bisa lupa, Bu. Iya. Ada yang lain nguber dia, ada yang lain terus menikah, apa bisa cinta dia, Bu? Iya. Kan nggak bisa, nanti jadi neraka pernikahannya kan? Iya, harus dipulihkan ya. Pak? Dipulihkan dulu, hatinya sudah pulih, baru dipertemukan, Bu. Oh iya. Kan itu nggak mudah, apalagi 5 tahun ya, Bu. Iya. Kadang orang baru 1 tahun aja nggak bisa lupa seumur hidup lah. Ini 5 tahun kayak pohon, Bu. Ditanam 5 tahun sudah akarnya berapa dalam, Bu. Iya. Pak. Iya, jadi nanti ibu tanya, Iya. kamu jujur ngomong, pernah nggak kamu sering batin minta mati. Oh iya. Nah, kalau dia bilang iya, minta Tuhan, aku mencabut perkataanku dan aku menyesal. Oh iya. Aku tidak ingin mati, aku tidak minta mati Tuhan, aku minta terus melanjutkan hidup di bumi ini. Iya. Gitu, karena kalau sudah ini jadi mulai diserangnya ketika dia ngomong mati-mati itu. Oh iya. Ya Bu, nanti minta dia terus terang ya. Iya. Terus kalau sudah minta Tuhan aku mencabut omongan itu, minta dia doa begitu. Iya. Ya, nah kalau sudah dia pulih nanti, ya kan? Iya. Lah, kan harus pulih dulu Bu, kalau tidak pulih gimana dipertemukan Bu? Iya. Bagaimana nikah dengan orang yang tidak dicintai? Iya. Bisa menikah tapi kan pernikahannya tanpa cinta gimana Bu? Iya, Pastor. Iya? Iya. Baik, jadi nanti tolong ditanya aja Bu ya, semoga dia minta ngaku terus terang. Iya. Ya, baik, Tuhan berkati Bu. Terima kasih, Ya, Pastor. ya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak untuk Ibu dan satu penelpon Bayu akan terima untuk Anda. Satu kesempatan lagi. Halo, Shalom, selamat siang. Halo, salam, selamat siang. Iya, langsung saja Ibu. Bapak ini Iya. yang tadi putus tadi. Iya, iya. Iya, tadi Bapak Iya. bilang ada Luka. apa, luka. Iya. Saya mau tanya Bu, Iya. Ibu banyak luka batin ya Bu ya? Betul. Iya. Iya, tadi waktu doa Tuhan bilang anakku ini banyak luka. Jadi banyak dilukai orang ini Bu. Ya, entah Iya. dengan sikap, perkataan, itu banyak terluka Ibu. Oh gitu. Iya. Saya harus bagaimana? Sekarang Ibu begini, semua kita pasti ada mengalami dilukai orang Bu, entah dengan sikap, entah dengan perkataan, semua kita pasti. Iya. Iya, enggak ada orang yang enggak dilukai, tinggal di hutan aja bisa luka loh Bu. Apalagi tinggal di masyarakat ya. Yang Ibu bisa adalah Tuhan, beri aku kekuatan untuk mengampuni dan melupakan Iya. semua keadaan yang buruk, perlakuan yang buruk yang aku alami. Semua kegetiran-kegetiran yang sudah aku alami. Iya. Buat aku mampu melupakannya dan buat aku mampu terus mengarah ke depan. Iya. Ini karena ini Bu, jadi memang banyak sekali yang tidak dimengerti Bu. Bahkan kemarin saya baca di artikel itu, orang ditinggal mati saja bisa menyusul langsung mati Bu. Iya. Dan itu tidak bisa dijelaskan secara kedokteran, walaupun itu disurvei banyak terjadi. Tapi dokter pun tidak ketemu kenapa orang-orang itu kemudian mati mendadak. Iya. Ya kenapa? Ternyata kesedihan itu juga bisa membunuh orang Bu. Apalagi membunuh aja bisa, apalagi bikin sakit Bu. Iya. Ya, jadi gatalnya ibu ini, ya yang sering kali seperti ini karena faktor psikis. Ya, ketika kita punya apa, istilahnya pikiran dan hati tidak mampu sudah menampung segala penderitaan itu. Iya. Iya. Baik, sekarang saya mau doa khusus buat ibu ya, supaya ibu diberi kelegaan ya. Bapak di surga, kami serahkan anakmu ini ke dalam tanganmu. Engkau tahu persis dia banyak dilukai Tuhan. Engkau tahu persis dia banyak mengalami luka di hidupnya. Kami mau berdoa, Tuhan yang adalah tabib di atas segala tabib itu menyembuhkan luka-luka batinnya, menyembuhkan dia dari segala macam trauma-trauma masa lalunya. Tuhan yang memberikan kesegaran, kekuatan, Tuhan yang memberikan belas kasihan-Mu kepadanya. Dan kami mau berdoa, penyakit ini dalam nama Tuhan Yesus kiranya meninggalkan dia, dan di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus pergi dari tubuhnya, dan dia dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Jamahan-Mu atas anak-Mu ini kami mohonkan. Belas kasihan-Mu kami mohonkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Amin. Terima kasih. Iya, Bapak. terima kasih. Iya, terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah mau berbagi di sini. Dan tak terasa nih Pak Asen, waktunya terus berlalu dan kita pun juga harus mengakhiri program acara kita untuk kesempatan siang hari ini. Dan seperti biasa sebelum berpisah, ada pesan untuk para pendengar dan mendoakan Radio Immanuel pasti. Iya, jadi apa yang sudah kita dengarkan tadi, ya para pengubah kehidupan, mari akhir tahun ini bukan untuk hanya bersuka cita karena Natal, tapi kita ambil waktu untuk rekoleksi, untuk introspeksi. Ya, sehingga kita akan menjalani tahun depan dengan kondisi yang kita semakin membaik. Dalam arti secara roh kita semakin membaik, secara karakter kita semakin membaik, secara rohani kita semakin membaik. Ya, sehingga kalau semuanya membaik kan jadi nyaman hidup kita menghadapi tahun depan. Supaya kita siap menghadapi guncangan, siap menghadapi ya banyak hal. Ketika kita tetap bisa berjalan di dalam Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat siaran yang lancar. Tuhan Yesus, terima kasih buat jawaban-jawaban-Mu kepada saudara-saudara kami yang menelpon tadi. Terima kasih. Kami berdoa buat Radio Immanuel tetap menjadi berkat dan semakin menjadi berkat Tuhan buat Solo dan sekitarnya sampai di mana siaran ini bisa didengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami akan mendengar kesaksian-kesaksian. Tuhan bekerja, Tuhan meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda dan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sobat terkasih dimanapun berada, usai sudah program acara kita untuk kesempatan siang hari ini.